Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang cakep. Apa namanya? Kita hari ini pertemuan ketiga di bulan November ya. Hari ini tim Umasa mengajak Mr. Ririn. Mungkin pernah lihat ibu-ibu di sini ada. Ini coba wajahnya dilihat. Mr. Ririn ini salah satu mengajar Miss. Di mana Miss? Assalamualaikum, selamat pagi. Kenalkan saya Miss Ririn. Biasa memanggil saya Miss Ririn kan udah biasa. Saya mengajar di Kidsville School. Ya, Kidsville sekolah yang berbeda sekali dengan Umasa sebenarnya. Tapi ya itu saya di Kidsville sudah 8 tahun. Itu awal saya menjadi teacher sampai sekarang masih di sana. Ngajar apa Miss kalau boleh cerita? Saya kalau dibilang ngajar apa pasti karena orang tua bingung ya. Saya tuh ngajar kelas gym. Kelas gym itu mungkin kebayangnya kalau orang tua tuh wah kelas gym, oh ini Miss ya. Jadi atlet bukan sih. Jadi kelas gym itu kayak baby gym. Jadi anaknya belajar gross motor, tapi ada juga musik, ada art and craft, ada kelas imajinasi. Jadi saya tuh ngajarinnya itu sebenarnya dari 6 bulan sampai umur 4 tahun. Gitu. Oke deh. Nanti untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya lagi ya sambil dengerin. Tapi sekarang kita pimpin doa dulu. Siapa yang pimpin doa? Hari ini hari apa? Kamis. Ada siapa coba Pak? Di sini lihat ada siapa? Nah itu. Thursday. Di Kamis itu siapa? Bacaannya? Ada Kenatra, Tesla. Oh nggak masuk ya? Ya, yang mau bersedia aja. Ada ibu-ibu yang mau pimpin doa atau bapak-bapak? Yang nunjuk biasanya. Tadi nunjuk siapa biasa? Ya, berarti bapaknya Kai. Oke, let's go. Siap. Kita pakai gaya anak-anak. Sikap siap. Tarik nafas, tahan, jangan dikeluarin, buang nafas, relax. Sikap doa. Limpahkan, Buka tangan, tempel tangan, kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami dikumpulkan di Umasa. Berikanlah kepada kami hati yang rendah, pikiran yang terbuka untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kesembuhan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, agar dapat bisa bergabung lagi kembali bersama kami. Terima kasih Allah yang Maha Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Masih pakai kita gaya Umasa ya. Biasanya kita habis doa itu kita nyanyi. Nah, di situ ada musik. Coba bapak-bapak di depannya itu. Nah, kebetulan sama. Nah, silakan dipakai. Coba diambil ini. Gitu. Tamborin itu apa? Terbangan. Nah, di situ. Wah, pas banget tuh, cocok. Kayak nasi daria gitu kan. Perdamaian. Kita nyanyi. Kita nyanyi apa teman-teman? Ada ide nyanyi apa? Lagu apa? Mau yang dicoba?
Yang biasa dibawa coba ya. Ada yang hafal ibu-ibu, bapak-bapak? Lagu apa? Iya, dari ibu-ibu apa? Ada? Ayo, layang-layang ya, kita coba. Ambil. Siap ya, ambil bulu sebatang ya. Ini ritmenya. Coba. Nah, cakep tuh. Ya, cakep. Bis gimana, merdu nggak? Merdu ya? Tadi kan Jim itu ada salah satunya musik ya? Mis, senyum terus. Enggak, maksudnya musik juga direspon gitu. Gimana, bagus nggak ini bapak-bapak ibu-ibunya? Bagus. Oh, bagus ya. Oke, itu salah satu tadi pendidikan juga apa yang mau kita sampaikan ya? Iya. Oke, Miss sudah siap? Siap. Oke deh, bapak-bapak ibu-ibu, kita pasang telinganya ada? Telinganya coba dicek dulu. Disimpan di kulkas nggak? Nah, mari kita dengar Miss Ririn ya. Oke, silakan Miss Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ririn Kumalasari. Saya mengajar di Kidsfield sudah 8 tahun dan area mengajar saya itu usianya sangat kecil sebenarnya ya, 6 bulan sampai 4 tahun. Cuman di sekolah saya itu ada yang kelas bayi, ada yang sampai TK. Itu backgroundnya. Nah, kalau lulusannya saya sebenarnya bukan lulusan pendidikan, saya anak psikologi. Cuman seperti guru-guru di sini kayaknya yang ternyata cinta dunia anak-anak, jadinya kita nyemplung. Kalau saya dulu nekat dulu cobain, suka nggak ya? Oh ternyata suka gitu. Jadi keterusan sampai 8 tahun gitu. Ya itu sekedar tentang Ririn. Saya diinvite oleh Masa untuk memberikan sharing, nggak memberikan juga ya, semoga ada yang dapat lah, ada yang saya berikan ya, sharing untuk media belajar dan aplikasinya. Nah kemarin saya tanya ke Kak Yuda, Kak ini tuh maksudnya buat di sekolah apa di rumah ya? Kayaknya kalau ngomong sama orang tua lebih ke buat di rumah nggak sih gitu, karena kalau di sekolah udah ada Kak Yudanya kan, udah ada Kak Yuda, ada Kak Yuni dan kakak-kakak yang lain. Jadi saya kepikirannya tuh, oh orang tua itu kalau mau belajar di rumah sama anak gimana sih gitu, karena tadi baru perjalanan ke sini saya bersama ibu saya ngobrol, karena ibu saya tahu saya akan bikin materi apa. Dia bilang, teh orang zaman dulu tuh kalau misalnya orang tuanya tuh nggak ada loh yang ngajarin anak, maksudnya nenek-nenek zaman dulu gitu, atau mama ke kamu cuma kayak belajar ya gitu. Anak itu ya udah belajar aja gitu, nggak pakai bak bibu, nggak pakai celotehan. Nanti lagi ini dulu. Kenapa coba teh? Mamaku nanya, kenapa? Mamaku juga nggak tahu ya kan, mamaku ya mungkin ngobrol aja. Kalau mamaku bilang, karena adabnya teh katanya, kalau orang tua zaman dulu, kalau orang tua udah ngomong, anak tuh nggak berani. Gitu. Kalau sekarang kan beda zaman ya. Beda zaman dimana kalau misalnya kita nyuruh anak kayak nanti dulu mau mainin dulu, mau ngapain dulu gitu. Kalau orang zaman dulu nggak ada yang berani anak melawan orang tuanya. Kamu belajar ya. Jadi kalau zaman dulu ya cukup belajar di sekolah, mungkin gitu ya, zaman nenek kita, orang tua kita. Tapi zaman sudah berubah, sekarang banyak distraksi duniawi. Ada HP, ada TV, ada macam-macam lah. Yang mana menurut saya nggak mungkin lagi orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak ke sekolah. Pokoknya saya masukin anak ke sekolah, anak udah jadi, udah sopan, udah pinter, udah bisa semuanya, saya nggak usah ngapa-ngapain gitu. Itu udah nggak bisa. Zaman sekarang itu butuh satu komunitas, bukan hanya orang tua, bukan hanya teacher, tapi komunitas untuk membangun anak.
Jadi dari sekolah jelas belajar mungkin ABC-nya, 1, 2, 3-nya. Kemudian di rumah juga harus diulang apa yang dipelajarinya. Kemudian di sekolah pun bukan belajar ABC 1, 2, 3 aja ya, tapi adab juga ditanya juga yang diterapkan di sekolah. Oh, kalau di sekolah sudah main tuh harus dirapikan. Ya di rumah juga begitu, jangan sampai di sekolah mah dia dengerin, tapi di rumah mah nggak pernah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya, dan sering kayaknya ya. Kalau sama Miss mah takut, sama Kak ini mah takut, tapi sama aku mah nggak mau dengerin gitu. Karena ya membangun anak itu nggak cuma di sekolah, di rumahnya harus diulang lagi, diterapkan hal yang sama. Di komunitas pun kayak, kalau di sekolah buang sampah sembarangan, di rumah oke, buang sampah sembarangan. Ketika di luar, apakah anak ketika harus buang sampah nggak lihat tempat sampah, apa dia pegang sampai dia nemu tempat sampah, atau ya udahlah di mana aja gitu kan. Jadi komunitas juga harus bekerja sama untuk membangun anak. Kalau untuk zaman sekarang yang saya pikir seperti itu ya gitu. Nah cuman yang jadi masalah jadi orang tua ketika mengajari anak di rumah itu adalah kita juga kayaknya nggak paham. Kalau orang tua yang mungkin bukan dari background pendidikan atau tertarik sama dunia anak, nggak ngerti anak umur segini bisanya apa sih gitu, atau enggak anak umur segini harusnya belajarnya kayak gimana gitu. Oke, kita anggapnya nyukahin anak di UMASA. UMASA pakai metodenya holistik yang dia explore, nanti berkebun belajar ini itu segala. Tapi kalau di rumahnya kita tidak pernah melakukan hal yang serupa, ya tidak reinforcement, kalau bahasanya tidak apa ya, nggak jadi lebih, nggak mendukung gitu. Kalau oke di sekolah kita udah belajar explore segala, di rumah main HP, nonton TV, ya nggak metode yang diterapkan di sekolah nggak akan menyerap juga ke anak secara maksimal ya gitu. Nah jadi kita harus kenali dulu nih anak. Jadi untuk mengajari anak di sekolah, karena saya ada pengalaman juga ngelesin, kalau ngajari sekolah tuh gampang banget, bagi saya tuh gampang sekali karena ini ruangan saya, ini anak-anak saya, Anda masuk ke lingkungan saya, Anda ikutan aturan saya gitu ya. Jadi gampang. Kalau di sekolah itu anak masuk, mereka tahu siapa leadernya, kita gurunya. Tapi ketika saya ngelesin ke rumah, waduh beda ya, kalau dia nggak mau dia lari. Dia lari ke kamarnya, dia lari ke mamanya, nggak mau. Dia lagi main, saya datang, tunggu dulu pengen main. Oh ternyata beda. Jadi kebayang sih orang tua dengan lingkungan yang di rumah kan familiar ya. Tiba-tiba, nak belajar yuk. Itu pasti, enggak, udah di sekolah. Atau kebayang itu kayak, apa nih tiba-tiba nih belajar. Jadi kita tuh nggak bisa semata-mata dari sini, kayaknya bisa nih ngajarin anak, kita kasih ini ya, kita kasih ABC segala. Nggak bisa kayak gitu, kita harus ada pendekatan dulu. Kebiasaan dulu bahwa anak itu mau sama kita. Jadi yang saya pikirkan biasanya kayak anak quality time ya. Kita quality time sama anak. Kapan sih kita terakhir hanya berbincang-bincang dengan anak aja? Cuman anak duduk, anggapnya bangun tidur, kita ke teras, liatin awan, ngobrol itu bentuknya kayak apa ya? Ya hari ini dingin ya. Bener-bener nggak nyambi gitu. Kalau kita kan kebanyakan sama anakku sambil mandiin, iya, saya mandiin sambil ngobrol, saya masak, oh iya kamu gini. Kapan sih kita terakhir duduk sama anak, nggak ngapa-ngapain, ngobrol gitu. Kira-kira di sini udah ada belum yang sering seperti itu? Saya pikir mungkin orang tua masa beda ya sama orang tua di sekolah saya. Soalnya kalau masa pinter-pinter nih orang tuanya udah banyak ya. Sambil nyuapin gitu. Sambil nyuapin, sambil ngerjain pekerjaan. Aduh mama lagi ini, ini, oh iya bagus. Paling kita jadi atau ayo kita quality time, kita liburan, kita ke mall jalan-jalan. Di mall tuh juga nggak quality time, kita sambil ngeliat kamu mau nggak ini. Jadi just tip ya. Oh ada, maaf. Atau kalau misalnya liburan, kita liburan di ke Lembang, jangan Lembang lah terlalu dekat. Liburan ke Puncak, misalnya ke Bali lah, boleh ke Bali. Kapan sih kita benar-benar main sama anak? Nak, kalau dulu. Iya. Ini dulu, kalau lagi gini. Jadi quality time itu nggak benar-benar pure quality time, tapi benar-benar kita cuman anak main lucu nih. Maju dong, masuk. Itu namanya bukan quality time ya. Kita tuh quality time tuh maksudnya ngobrol sama anak, kenali diri anak. Karena berapa banyak sih orang tua yang zaman sekarang kayak, nggak ngerti deh kenapa sih dia nggak mau dengan aku, kayak nggak kenal sama anak sendiri gitu. Karena mungkin kita kurang komunikasi sama anak. Coba bangun tidur tuh kadang-kadang peluk, ngobrol, tadi mimpi apa, terus kamu hari ini mau ngapain, kayak gitu aja, nggak usah sambil ngapa-ngapain. Jadi ngobrol sama anak itu nggak nyambi sambil masak, oh iya, sambil kerja, gitu. Jadi benar-benar nggak perlu lama-lama, 10 menit pas bangun tidur atau nggak sebelum tidur,
ketika ada waktu lagi pegang HP, "Ma, aku pengen ini." Simpen dulu HP-nya. Hal yang sulit itu memang, hal yang sulit. Karena saya juga punya keponakan ya, sering banget mereka tuh seneng banget main sama aku. Manggilnya onti, onti mau main. Ya sebentar, ya bentar, ini ada ini. Anak tuh nggak ngerti. Anak pengennya, onti, aku punya sesuatu yang menarik nih. Tolong dong kasih perhatian gitu. Ketika kita nggak kasih perhatian ke anak, gimana kita minta anak untuk ngasih perhatian ke kita? Nah, kalau mau belajar, anak tuh harus punya atensi kan, harus memperhatikan. Ketika anak nggak biasa memperhatikan kita nggak mungkin tiba-tiba nyuruh anak, yuk belajar ini. Anak tuh ya biasanya juga kan kita ngobrol nyambi aja ya. Jadi ngapain aku harus fokus memberi atensi, sedangkan sama ini kita tuh ngomong tuh nggak pernah saling atensi gitu. Jadi pertama mungkin itu ya, kita kenali dulu anak, get their attention dengan kontak sebentar aja ngobrol, nggak ngapa-ngapain, hal ngalor ngidul pun nggak apa-apa. Tapi asal dia tahu bahwa oh ketika kita saya ngobrol sama mama, sama ibu itu full atensi ke aku. Dia ngasih perhatian, ngasih kotak mata. Bener-bener dia nggak sambil ngapa-ngapain, nggak sambil pegang HP, nggak lihat kemana-mana. Bener-bener ngobrol sama saya. Nah, ketika anak belajar, oh orang tua tuh menghargai saya ya dengan cara seperti itu, dengan dia ngobrol sama saya tuh kotak mata. Bener-bener mendengarkan apa yang saya omongin. Mungkin omongnya tuh ngalor ngidul, cuman kemarin ya aku ya ada teman yang besar, gak jelas ngomongnya apa. Ya karena namanya anak kecil ya, belum 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum jelas ngomongnya. Gak apa-apa, kita ikutin aja pembicaraannya. Kayak aku mesti kasih contoh, karena aku gak ngerti. Misalnya gini, Miss, ini kucing, aku gak ngerti kucingnya, tapi justru itu aku suka banget sama kucing. Ini namanya Meng, ini bentelon, dia punya namanya. Oh, kalau bentelon sukanya apa? Tanya aja, meskipun saya gak ngerti ini. Itu tuh gak ada hubungannya dengan yang saya lesin bahasa Inggris. Gak ada hubungannya, cuman tiba-tiba Zuli tuh pengen ngomongin kucing, ya udah aku kadang-kadang suka quality time di sela-sela lesan. Jadi kalau Bu Yusfi tahu ngeles sama saya itu nggak belajar, bukan nggak belajar. Tapi tiba-tiba ntar pasti ngobrol, ada ngobrolnya. Karena itu pendekatan saya ke anak, biar anaknya nyaman sama kita. Karena kalau anaknya nggak nyaman, saya suruh pun nggak akan mau gitu. Jadi pertama get your child's attention dengan pendekatan quality time tanpa ngapa-ngapain, itu satu. Nanti jadi nggak bisa-bisanya tiba-tiba hari ini pulang ke rumah, kita belajar. Nggak, mungkin butuh beberapa hari, beberapa minggu sampai anak. Aku pernah dengar kayak udah. Jadi ini dengar dari Dr. Oz dulu, zaman dulu banget di opera. Habitual perilaku habitual itu akan terterap sampai diulang 21 kali kata Dr. Oz. Jadi kebayang nggak? Mungkin kalau sekarang kalau mau quality time 21 kali dulu diulang sampai mereka ngeh, oh iya sekarang aku punya waktu dengan mama untuk ngobrol, aku punya waktu dengan papa untuk ngobrol. Kebayang nggak mesti 21 kali diulang, mungkin 21 hari, berarti sebulan kan ya, hampir sebulan kita untuk proses mau ngajarin anak nih. Cuman kayak, oh iya sekarang aku tahu mama tuh akan dengerin aku kalau aku ngomong gitu. Jadi pengulangan terus diulang. Nah dari situ kita udah anak ngeh dengan oh orang tua udah mendapatkan atensi anak, kita baru bisa mulai ngajakin anak untuk melakukan kegiatan yang mudah aja, nggak usah kayak yang susah tiba-tiba. Oke, kamu udah dapat atensi, sekarang dengerin mama ya, ini huruf A gitu. Wah begitu juga kayaknya ini apa? Biasanya kita cuma ngobrol doang, tiba-tiba ada simbol seperti ini. Itu anak-anak juga kayak apa banget gitu ya. Kalau misalnya belajar kan dia ada instruksi, ada order. Nah, instruksi ini yang harus kita latih juga. Dia mendengarkan instruksi kita. Sekarang kita udah dengerin dia cerita ngalor ngidul, kita alihkan. Oke, sekarang misalnya mama mau bikin jelly nih yang gampang aja ya. Kamu mau nggak bantuin mama? Ini adalah kegiatan mama. This is my activity. I invite you to my activity. Jadi ini punya saya, bantuin yuk gitu. Yang mana berarti dia harus mengerjakan sesuai dengan instruksi kita. Tapi instruksinya pun kan kalau bikin jelly bisa salah nggak sih kalau pakai yang trijal itu nggak mungkin ya, cuma tuangin, kocek gitu. Jadi maksudnya error lah. Kita jadi jangan masukin itu kalau tiba-tiba suruh bikin sponge cake, jangan gitu, salah nanti nggak jadi gitu kan. Susah ya. Ini yang gampang-gampang aja, misalnya oke, tuangin ininya, mama punya ini. Kamu yang tuangin ya, mama yang kocek. Atau sebaliknya, mama yang tuangin, kamu yang kocek. Simple instruction, kamu yang kocek, saya yang ini, kamu yang ini, itu aja. Again, diulang berkali-kali, nggak cuma sekali 2 kali, tapi misalnya
mama mau nyuci, papa mau nyuci mobil. Anak tuh kan kalau diajak sama orang tuanya tuh pasti mau ya. Padahal hal tuh hal capek kan nyuci mobil. Cuman kalau dia tuh mikirnya main air, yes main air. Terus kayak di luar seru, nggak apa-apa ya udah. Nanti aku yang gosok-gosok, nanti papa yang ini. Jadi itu pun mengajak anak dari kegiatan kita. Kita punya kegiatan, yuk ikutan sama aku gitu. Tapi ketika anak mau explore nih, mungkin orang tua kadang-kadang nggak mau masakannya rusak, nggak mau apa ya kegiatan, iya punya baret gitu. Itu bener-bener takut kalau misalnya kayak jangan diginiin, ya nggak apa-apa tuh kan dia misalnya lagi nyuci mobil tiba-tiba banjur dirinya sendiri. Kita pasti itu otomatis ya, itu mah manusiawi nggak apa-apa. Tapi cuman ketika kayak gitu kita nggak usah marah juga, cuman ya ampun nak, kasih tahu aja kalau mau banjur diri itu jangan pakai air sabun cuci mobil ya, mandi aja sekalian gitu. Jadi bukan berarti kita ngebebasin banget ya, karena ngebebasin banget juga ntar dia nggak ngerti aturan. Maksudnya dengan air sabun kan itu nggak bagus buat badan, jadi harus dikasih tahu, oh jangan gitu. Sih udah dapat, kemudian instruksinya dilatih dari instruksi simple. Jadi anak tuh orang tuh punya kegiatan, mereka boleh masuk dan di-invite masuk untuk ikutan kegiatan itu, dan kita ngedengerin harus ngapain, oh kata mama harus kayak gini, baru saya ikutin. Nah setelahnya mereka mau main dengan barang itu, mau terus kayak dia udah bikin jelly, dia terus kemudian mah pengen potong-potong apa dong, dikasih aja sebagai agar dia buat bisa mengeksplor dapur. Jadi dia nggak cuma kayak udah ya udah jadi udah sana langsung suruh pergi, nggak. Jadi setiap anak tuh pasti aja ada side tracknya. Misalnya kayak kita ngerjain ini, pengen ini dong gitu, itu pasti ada anak-anak tuh. Dan kita itu nggak bisa maksa fokus anak, nggak bisa, harus fokus ke sini. Karena ketika anak tiba-tiba ada pemikiran lain, kita ignore pemikiran itu, nanti mereka chain of thought-nya nggak selesai. Jadi mereka punya pemikiran lain, nggak kerjain dulu yang ini. Itu anaknya juga nggak akan fokus, karena gimana dia mau fokus ketika dia mikirin hal lain. Jadi kalau namanya anak lagi bikin jelly tiba-tiba, mah aku kucingnya ambil dulu ya kita kali gitu, nggak apa-apa, rumah anak seperti itu. Suruh mereka bawa kucingnya ajak yuk ke sini. Jangan kucing kan mungkin kalau lagi masak saya boneka bawa bonekanya, ajakin aja yuk. Jadi nggak apa-apa kalau mereka mau nambahin ide-ide aktivitas dalam kegiatan kita gitu. Jadi itu nanti jadi dasar mereka, oh namanya juga trial and error, research buat anak ya, kalau bahasa itu research buat anak. Nggak apa-apa kok nambahin kegiatan dari udah ada A, B, C, kita nambahin D, E, F, itu nggak apa-apa ternyata gitu. Jadi itu atensi, kemudian instruksi. Nah ketika diulang sudah terbiasa, mungkin 2 bulan kemudian setelah atensi sebulan, instruksi sebulan, barulah kita sediakan pembelajaran. Jadi kalau dulu cuma hal-hal simpel seperti kita bikin play-doh yuk dari tepung, lama-lama kita misalnya bawa hal yang matematika tapi mungkin dengan bahan-bahan yang lebih mudah. Misalnya lihat deh, aku nemuin batu misalnya, sama nemuin daun, kita hitungnya butuh berapa, itu kan matematika. Nah kebanyakan mungkin orang ya di Indonesia ya mikirnya tuh kalau belajar tuh harusnya worksheet langsung, matematika itu langsung 2 ditambah tulis 2 ditambah 2 sama dengan. Kalau anak ngelihat 2 ditambah 2 sama dengan tuh kayak mereka tuh nggak ngerti juga sebenarnya apa. Mungkin kata-kata sama dengan tuh juga mereka nggak ngerti apa. Tapi kalau dibahasain, kalau 2 batu nih, ada 2 batunya ditambah sama 2 batu jadinya berapa ya batunya. Kata-kata sama dengan itu kan kata-kata teori ya, sama dengan gitu. Kalau kita sama dengan tuh apa, kalau mereka jadinya ada berapa, kalau itu lebih ngerti. Makanya awalnya tuh nggak bisa tiba-tiba langsung formula gitu. Jadi harus bahasa yang sehari-hari dulu sama anak. Pagi orang tua kan nggak biasa dengan anak berbicara formal. Kamu harus duduk di sini, kemudian kamu gini-gini. Itu di orang tua di rumah nggak pakai bahasa kayak gitu kan. Jadi kalau kita tiba-tiba belajar dengan bahasa formal pun mereka pasti kaget. Jadi kita harus bawa lingkungan rumahnya, ya udah sehari-hari kita bicara seperti apa, kita masukin dulu di situ. Nanti kalau anak udah paham, barulah kita masukin bahasa-bahasa teori, mungkin boleh kalau anak udah paham ya gitu. Jadi kalau di rumah jangan kejar, kita harus bisa assessment. Assessment itu apa? Kayak udah dalam bahasa Indonesia assessment. Penilaian. Kayak kelas 1 harus bisa apa, kelas 2 bisa apa, TK harus bisa ini. Karena
kalau kita mengacu pada assessment itu nanti kita juga pusing. Orang tuanya juga pusing dan kita juga nggak tahu ya, maksudnya orang tua yang mungkin bukan guru, anak umur segini kita lihat cari kurtilas, sudah ini ya ampun, itu udah langsung orang tuanya stres gitu. Jadi ya kita kalau di rumah itu ngejarnya pemahaman, jangan penilaian. Jadi kalau penilaian tuh serahkan aja sama Kak Yuda, urusan guru, report dan lain-lain serahkan ke guru. Kalau di rumah mendingan kita ngejarnya pemahaman. Sama dengan les juga saya nggak pernah ngejar kayak di sekolah udah belajar apa ya. Karena kalau udah sekolah belajar apa kita ikutin sekolah. Kalau di sekolah kan klasikal ya, banyak anaknya. Kadang-kadang mau nggak mau kita terpaksa anak yang udah belum paham, sebagian udah paham, satu belum paham, masa kita mau stuck di topik itu aja. Kalau di sekolah gitu ya. Tapi kalau personal kan kita nggak bisa. Ini kamu harusnya udah masuk ke tema ini, tapi kamu belum ngerti-ngerti juga. Ya nggak bisa gitu. Kalau personal kita kejar sampai dia paham gitu. Jadi dia belum paham itu ya jangan bulu-bulu kejar yang lain, karena kalau dia nggak paham dia nggak akan bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar di rumah, entah itu les, entah itu sama orang tua, belajarnya pemahaman, menekankannya ke situ gitu. Dan kalau di sekolah kan udah ya, kalau di masa mungkin enggak ya, udah ngerjain worksheet, udah ngerjain buku. Itu pasti kalau di sekolah kebanyakan kayak gitu ya, kalau di Indonesia mungkin. Di rumah nggak apa-apa sih pakai worksheet, pakai buku kalau anaknya mau. Tapi kalau misalnya anaknya udah kayak udah harus ngerjain lagi, itu udah, kalau anaknya udah kayak nggak mau, ya sulit ya. Jadi kita coba pakai metode lain. Barang-barang yang ada di rumah pun pasti bisa untuk belajar sains, belajar matematika, belajar membaca. Baca itu nggak usah buku, dari gini aja, kalender tuh apa, huruf apa, coba kamu cari huruf C dari kalender, kalender huruf K ya, salah itu bahasa Inggris, huruf K, cari huruf K yang kayak gini, coba cari lagi di mana, di buku ini, di sini. Itu pun kayak bermain hide and seek kan, tapi itu tuh adalah metode pembelajaran agar mereka nge-into huruf K gitu. Dan kalau di rumah, sadly to say, orang tuanya juga harus belajar. Jadi nggak bisa kayak pokoknya anaknya harus bisa baca, pokoknya saya metode ini Kak tuh kayak gini, nah Kak ini ya kayak gini ya, kayak gini ya. Enggak, orang tuanya harus belajar metode juga, belajar ngerti. Kalau saya ngajarin anak baca kan pakai phonics ya, yang saya nggak ngerti mungkin di Indonesia. Kalau sekarang saya nggak ngerti ya, dulu kalau saya dulu diajarinnya BA, ba, JU, ju gitu kan. Sedangkan kalau menurut otak saya BA itu satunya jadi BA, bukan ba. Nah, Indonesia itu sebetulnya bahasanya fonetikal, phonics. Jadi B itu pasti B, A itu pasti A, U itu pasti U. Nggak kayak Inggris, U jadi A, U jadi U. Jadi sebetulnya Inggris itu nggak fonetikal, tapi lucunya di Inggris itu mereka belajarnya fonetikal. Jadi pas saya masuk jadi guru di Kiswil, kok Inggris belajarnya pakai phonics, padahal bahasanya nggak fonik. Kenapa hal fonik ini nggak bisa diterapkan di bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu benar-benar fonetika, A, I, U, E, O. Itu sejatinya A, I, U, E, O gitu. Semuanya tuh nggak ada yang beda-beda. Kalau Inggris tuh C, bahasa suaranya itu ke. Ada nggak C, tapi suaranya ke. Kalau mau kan C, A itu CA. Jadi cat itu set ya, bukan jadi cat. Tapi kalau menurut fonik C itu K. Nah Indonesia tuh nggak gitu. Jadi seharusnya Indonesia itu lebih gampang pakai phonics. Nah mungkin kalau orang tua ada yang anak umur 4 tahun, 5 tahun udah mulai tertarik sama baca, biar cepet ajarin aja phonics. K itu ada suaranya. Nah kalau ini aku kalau anak kecil kan sering gini kayak udah ya, suaranya kucing gimana? Meong. Suaranya bebek gimana? Kwek kwek. Dulu aku mikir itu mah cuma lucu-lucuan aja ya. Ternyata enggak loh. Kalau phonics itu ketika kita ngajarin, oh binatang itu ada suaranya. Kucing itu meong, dogi itu guk guk, terus bebek itu kwek kwek. Kita ngajarin juga ini, huruf namanya A ada suaranya. Huruf A itu suaranya A gitu. Huruf B namanya B, suaranya B. Jadi dari situ kita bisa masukin anak untuk bisa ya cepat baca. Jadi ketika dia B sama A, suaranya gimana ya? B sama A lagi bareng-bareng. Coba suaranya gimana? B A ba. Oh, jadi anak lebih paham, bukan B A ba. Kalau B A ba B A jadinya gitu. Nah, sekarang kita kuis. Kalau D coba tanya. Oke, boleh. Kalau huruf L coba. Coba boleh. Ada yang bisa jawab? Kalau leh A ternyata leh A. Emang kalau beberapa kata ya kayak B, kok gini
dari suaranya. Makanya kita ini dikit. Tapi intinya gerakan ininya gitu. Kayak tadi L tuh kalau M Coba. jangan jadi meh ya. Kalau M sama meh cuma bedain E-nya, sama gitu. Jadi kalau X X itu keadaan S kan, gitu. Tapi di Indonesia jarang sih ya pakai huruf X. Iya. Jangan jarang. Tapi kayak Hai. Temen SMA ya. Kali kasih nih. Dan X jadinya X gitu. Nah kalau N, suaranya N, suaranya W. Oh ya, suaranya Y. Ya. Nah, kalau di Indonesia gampang ya, kalau apalagi A, I, U, E, O itu udah suaranya udah A, I, U, E, O. Cuman kalau huruf E dibilangin, kalau E bisa 2 suara dia lo hebat. A, E sama E gitu. Gitu. Jadi Sunda 3 Kalau Sunda sama gitu. Jadi ini mungkin tugas beratnya orang tua. Ini bad newsnya adalah mau ngajarin anak, kitanya harus tahu dulu. Jadi sebelum kita ngajarin anak, mau nggak mau kitanya harus paham. Jadi nggak bisa tiba-tiba, sama gurunya ini dia belajar 2+2. Ya udah aku langsung di rumah pelajari dulu, karena sejujurnya aku pun kalau ngelesin aku belajar lagi. Karena takut yang aku sampaikan itu salah. Karena kalau misalnya aku nyampein salah, nanti mereka juga nggak paham. Jadinya percuma juga ya belajar kalau misalnya cuma ngulang pelajaran, tapi akunya sendiri nggak paham gitu. Mungkin anak ada metode yang dia diajarin kayak gini dia nggak ngerti, tapi diajarin satu dengan cara yang lain dia ngerti. Jadi kalau misalnya kita paham materinya, kita paham pembelajarannya, ketika kalau ini kok anak nggak ngerti ya, kita cobain pakai cara yang lain gitu. Siapa tahu ini mereka ngerti. Makanya orang tuanya mau nggak mau harus belajar gitu. Jadi orang tuanya les juga. boleh. Bisa banget. Ikutan seminar kayak gini juga kan, dia di sekolah kan. Gitu. Jadi mau nggak mau itu. Nah, jadi itu ya, satu, atensi dulu, atensi anak diulang dulu sampai mereka punya atensi sama kita. Kemudian belajar mendengarkan dan melakukan instruksi. Kemudian barulah kita masuk ke pembelajaran dengan kitanya pun harus paham. Saya dulu ikutan seminar di, boleh sebut nama di Aronika Waldorf, dengan dia metode Waldorf. Dulu saya dibilangin kayak gini, kalau guru mau menjelaskan sesuatu, kalau gurunya pun nggak suka dengan hal itu, nggak paham, sebaiknya jangan. Kalau misalnya kita mau ngajar anak ngaji, kita aja nggak bisa ngaji, nanti salah. Jadi serahkan ke guru ngaji, mendingan kayak gitu. Kita mau mengajarkan binatang, kitanya nggak suka sama binatang, susah nyampein ke anaknya. Jadi apapun yang kita pelajari, yang mau kita kasih ke anak, kitanya harus tahu dulu. Kalau misalnya kita mau ngajarin binatang, kita yang takut sama binatang, tanya papanya, berani nggak sama binatang? Papa aja yang ngajarin. Jadi kalau kita kayak, ini kucing, kucingnya takut. Kayak saya juga gitu, saya takut kucing. Jadi aku juga bilang kalau gitu, Miss, why don't you like cat? It's not that I don't like them. I'm not comfortable with them. Aku bilang kayak nggak nyaman, karena aku nggak mau ngajarin kalau aku nggak apa-apa, tapi aku takut. Takutnya mereka yang suka sama kucing, kok gitu ya? Aku bilang aku memang nggak nyaman. Jadi mungkin untuk masalah kucing, Zoe itu lebih baik daripada aku, karena aku tuh nggak ahli sama sekali dalam perkucingan gitu. Ya, itu nggak apa-apa ya. Dan kalau kita nggak tahu, kayak anak tiba-tiba nanya, kita nggak tahu, nggak apa-apa, aku nggak tahu loh, cari bareng yuk. Jadi anaknya ikutan mencari juga. Jadi guru dan orang tua itu bukan maha tahu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak apa-apa kalau misalnya anaknya tiba-tiba nanya. Itu sering banget kalau aku ngasih anak SD, pasti tiba-tiba side track, Miss kalau ini apa? Apaan tuh? Aku kayak nggak tahu Miss. Coba kita cari, Google aja. Kalau sekarang gampang ya Google. Oh itu gini. Itu nggak apa-apa menunjukkan kalau kita nggak tahu. Dan lucu tuh kalau anak les tuh seringnya begini. Do you remember kita belajar ini? Iya, itu gini. Hah, kok kamu tahu? Kan Miss yang ngajarin. Oh iya, lupa. Kadang aku pun lupa aku pernah ngajarin. Tapi ketika bagi saya itu adalah suksesnya ya. Anak ingat yang saya ajarin, saya aja lupa pernah ngajarin itu gitu. Jadi, berarti ajaran saya itu nerak ke anak. Sekarang anak yang ingat saya lupa pernah ngajarin gitu. Jadi pas kita
Jadi kita belajar apa dong? Tadinya misalnya mau belajar ini, kamu udah tahu apa miss? Kita belajar ini aja. Nah ketika aku punya materi nih, aku punya materi, ternyata anak udah paham. Terus ya mau belajar apa lagi, mereka udah paham. Terus mereka bilang ya udah kalau gitu kita belajar yang lain, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya anak kita kasih materi ke anak udah ngerti, ya nggak belajar. Ya kalau anaknya nawarin kalau gitu kita belajar ini aja, kita ikutin aja. Anak mau belajar apa kita ikutin, nggak apa-apa. Kalau di rumah kayak gitu ya, kalau di sekolah kan harus sesuai dengan yang lain, mau nggak belajar juga yang ini gitu. Jadi kalau di rumah itu lebih enak karena kita anaknya mau apa kita bisa ikutin, terus nggak sesuai dengan yang ekspektasi kita bisa ganti. Kayaknya ini nggak sesuai nih, ini nggak mungkin, kita lakuin yang lain aja deh. Itu bisa kalau di rumah ya gitu. Nah itu cara pendekatan ke anak, itu baru untuk mengajarinya ya, maksudnya baru mau ke anaknya. Sekarang yang mau saya bahas adalah gimana sih biar anak tuh paham apa yang kita ajarin. Kalau saya pribadi memegang prinsip hands on, minds on. Jadi ketika anak sibuk dengan tangannya, otak mereka pun akan sibuk gitu. Jadi kita nggak bisa, mungkin bisa ya kalau udah gede, tapi kalau udah masih anak-anak kecil 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, semakin mereka sibuk dengan tangannya, otak mereka juga bekerja. Jadi kita nggak, kalau flashcard aja nih, flashcard ya Bu ya, flashcard ini A, B suaranya gimana? B. Itu mungkin ya bisa aja, tapi bagi saya itu kurang mantap gitu. Itu akan kurang masuk di anak, karena kalau misalnya anak cuma nerima gini, bedanya apa mereka sama nonton TV gitu. Bedanya apa mereka sama nonton YouTube? YouTube juga bisa kok. Seperti apa? Apa? Kita bisa nyanyi kayak gitu. Bedanya apa? Nggak ada bedanya gitu. Jadi kalau cuman kita nunjukin, anaknya nggak nyobain, ya kurang mantap. Kadang kita flashcard, miss mereka pengen ambil flashcardnya, nggak apa-apa. Karena mungkin itu hands on-nya mereka pengen. Kalau mau flashcard pun nggak apa-apa ya, nggak salah, karena saya juga sering pakai flashcard. Cuman oke, dari flashcard dari huruf A aja. Di hands on gimana? Anaknya suruh nulis huruf A-nya pakai tangannya aja. Nih diikutin caranya kayak gini. Nih. Terus misalnya pakai spidol yang bisa dihapus nih. Coba sekarang kamu ikutin garisnya. Itu kan juga hands on ya. Hands on tuh nggak harus selalu kayak barang-barangnya harus holistik, nggak juga. Kadang pakai flashcard pun bisa di hands onin gitu. Terus kalau kita misalnya aku punyanya di rumah punya printer, adanya kertas. Kan kalau kertas worksheet ya, nggak juga. Misalnya nih, kita dari huruf A, kita nggak punya, pakainya belajarnya huruf A tuh apel, api, ayam. Harus ada dong, kalau mungkin kayak, kalau di Montessori kan harus real ya. Montessori harus real. Kalau kita belajar api, bahaya banget nanti nyalain kompor. Nih api ya, wih, takut banget kayaknya gitu. Terus ayam, kita takut sama ayam, dikejar, tidak mungkin gitu kan. Jadi itu nggak apa-apa, kita mau pakai kertas pun, cari gambar-gambar apel, gambar-gambar api, gambar-gambar itu kan hands on. PR-nya adalah orang tua harus gunting. Mau nggak mau harus gunting. Nih huruf A, coba lihat ini ada gambar apa aja. Oh ini gambar ayam ini gambar api. Mereka kan sambil megang. Coba dong ditempel di huruf A. Jadi hands on tuh nggak mulu-mulu harus barangnya real, nggak harus selalu kayak gitu. Kita berdayakan yang ada di rumah, apapun itu. Nggak punya printer, gambar sendiri. Syukur-syukur real ya gitu. Ya, Cuma syukur-syukur kalau real, misalnya emang punya waktu Mepet. banyak gitu. Ya. Tapi kalau nggak ada waktu ya kita instannya. Iya, jadi bagus sih Mama Real ya, dia tahu bentuknya ayam, bentuknya apel, dia bisa megang. Karena dari situ pun pembelajaran, dia megang apel tuh teksturnya harus, dia banyak tekstur. Terus dia lempar apelnya, nggak apa-apa. Meskipun kita udah dilempar, dia lagi ngetes apel tuh bouncy apa enggak sih, gitu kan? Tring, atau pas dilempar pecah, itu kan pembelajaran untuk anak. Gitu. Ayam pas dielus, dia berbulu ya, ternyata lembut gitu. Jadi dia belajar kalau misalnya ini teksturnya kayak gini, ini kayak gini. Api dipegang, panas ternyata gitu ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Rasanya panas ya. Bakar ternyata gitu. Tapi maksudnya kalau anak itu yang kesalahan anak ya, megang api kan baik kita kesalahan ya. Dan kesalahan pun bisa jadi pembelajaran. Jadi kita jangan takut, aduh nanti salah ngajarinya gimana ya. Apa kesalahan kita untuk mengajari anak itu pembelajaran untuk kita. Sama anak, kesalahan dia pegang api, nih kita pegang apel, pegang ayam, pegang api, salah ternyata, apa dia belajar itu panas, ternyata saya pegang api terluka, gitu. Jadi belajar di rumah itu justru
lebih kaya daripada belajar di sekolah bagi saya ya. Karena segala hal di rumah bisa jadi pembelajaran. Lagi makan kesenggol apa itu namanya gelasnya pecah, pembelajaran. Lain kali berarti nyimpen gelasnya jangan deket tangan, di depan atau di mana. Terus ternyata pembelajaran kalau bahannya beling, materinya kaca itu pecah gitu. Tapi kalau yang dibanduk ternyata plastik, oh nggak pecah ya gitu. Jadi semua itu bisa dijadikan pembelajaran. Seringkali kan kalau kayak gitu kejadian kesalahan itu tuh respon orang tua Responnya. kaget kan? Iya. Iya. Nah itu si anak tuh menerima respon itu apa yang dia tangkap ya? Kalau misalkan orang tua Takut, emosi ya kayak gitu. takut ya. Takut melakukan kesalahan. Gitu. Iya. Duh gitu kan selalu gitu ya. Itu Kerjaannya gitu ya. itu manusiawi ya. Piring pecah Manusiawi. gitu ya. Tapi percaya itu bisa dilatih. Karena gini, aku waktu awal jadi teacher, kalau pernah masuk kelas gym di sekolah saya kan naik Bu ya, dia naik tangga, kadang tingginya segini. Anak tuh ada yang jatuh, ada yang mepet darah tuh pernah. Ya waktu awal jadi teacher, kok anaknya tuh teriak dong, itu manusiawi. Lama-lama lu jangan teriak, nanti bikin semua orang panik. Itu dilatih. Sekarang saya kalau anak mau jatuh, saya langsung mesti ngambil. Itu kalau orang punya, saya ngambil gini, anaknya gantung. Apa ya, yuk. itu udah biasa karena saya juga dulu kalau anak jatuh, aduh, pasti gitu. Kalau sekarang anak jatuh, saya ketawa. Cuma diam-diam ya jangan ketawa itu dia kalau jatuh. Ibu saya bukannya nolong malah ketawa. Tapi saya kan kalau jatuh kayak ya udah nggak dia kadang lucu aja ya. Jatuh kena hidungnya, dia gini-gini lucu bagi saya gitu. Jadi tapi kalau orang tua tuh ada yang teriaknya sampai heboh banget. Itu bisa dilatih karena saya juga dulu anak jatuh berdarah, gimana ini? Loh, gurunya panik gimana orang tuanya apalagi gitu kan. Jadi anaknya apalagi, anak saya pernah ada kejadian pas les. Ya aduh sakit miss, coba miss ya berdarah. Ngomong gitu, berdarah, nangis. Tadinya dia nggak nangis, makanya saya bilang, ya berdarah, nangis dia. Dia bilang, nggak apa-apa kok, ini mah cuma itu doang, apa titik-titik doang, nggak berdarah yang ngucur, udah minum aja. Saya juga, aduh, saya salah kali ya ngomong, iya berdarah, karena bikin dia panik. Kadang anak itu responnya gimana kita? Pernah nggak sih ketemu anak yang jatuh kubak, dia cuek aja. Itu kemarin terjadi ya Mas Emis. Iya. Jadi ada tangan anaknya tangannya berdarah gitu. Kak udah ini berdarah gitu ya. Di mana mainnya gitu. Ini nggak tahu pokoknya tiba-tiba berdarah. Istimewa sekali gue bilang gitu. Istimewa loh ini. Lu perih gitu kan dia. Perih gitu dia tuh. Perih gitu. Ya ini dirasain perihnya tuh enak banget loh gitu kan. Dirasain gitu. Habis ini kan kita mau wudhu. Biasa kalau habis wudhu, kena air wudhu itu disembuhin sama Allah gitu kan. Terus dia wudhu gitu kan. Aduh perih gitu. Itu lagi disembuhin sama Allah gitu. Lagi disembuhin tuh ya gitu kan. Pas beres sholat gitu, ini udah lupa. Ini udah sembuh katanya gitu. Ya itu kayak gitu Mas. Gitu. Kadang-kadang sugesti kita ke anak pun ngaruh ya. Karena kita kayak, ya ampun kasihan banget, Miss Auci, kecil gitu doang juga kadang. Mereka tuh kayak, makanya kadang kalau kitanya nggak apa-apa gitu, itu cuma hanya sedikit, sakitnya banyak apa sedikit gitu. Jadi kan kalau misalnya sekarang kalau nanya anak tuh nangis tuh, ini nangisnya sakit, iya sakit, banyak apa sedikit, banyak, mau diapain saya tanya, karena maksudnya kayak kejeduk, sih kayaknya nggak apa-apa, cuman dia lebaynya sakit banyak. Nah, gitu aku sering kan. bawa ini ke Boromeus nih ya gitu. Ini ke Boromeus, itu gitu. Kadang-kadang Bentol kayak gitu ya. ya udah ya. Dikorek-korek gitu. Ya. Aduh sakit gitu. Pakai ini, Oh Boromeus aja. pakai rambut diginiin, ya nggak apa-apa. Bukan bohong, maksudnya bukan bohong, maksudnya itu nggak sakit banget. Karena kalau kita tuh dia nggak akan segitunya ya gitu. Tapi kita oh ya udah sini ditiup, sembuh kan sembuh, kan Nah, itu itu kan nggak ya. sakit. Jadi kadang respon. Niru biasanya itu kegiatan-kegiatan itu niru sama kegiatan orang tua di rumah Iya, gitu. iya. Hal yang kecil dibesar-besar. Ya, Itu mungkin. Mungkin loh biasanya gitu loh kan. Lu drama aduh sakit. Bisa jadi. Ya. Aduh batuk kok. Minta dipites gitu loh. Manja gitu ya. Manja bener. Itu niru kok. Niru. Tapi anak tuh aku pasti akan niru. Mungkin nggak akan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Misalnya anak sakit nih kita pijitin. Makin sakit pijitin kamu mama pijitin kamu pas kamu sakit pijitin. Mau anak malas banget ya. Cuman kalau mungkin bertahun-tahun anak nggak enak badan kita bertahun-tahun ya kayak kadang. Tapi kadang karakter building tuh nggak kelihatan sebulan 2 bulan ya kayak udah bertahun-tahun. Jadi
ini contoh yang pribadi sih, tapi saya tuh kalau ponakan itu, saya kan orangnya sangat afeksi ya, maksudnya saya kalau ke anak tuh pasti peluk, cium, good morning, assalamualaikum, selalu kayak gitu. Mamahnya, saya kan tinggal bareng sama mamahnya ya, mamahnya tuh ya nggak bangun aja gitu. Jadi sekarang tuh anak udah 5 tahun, setiap bangun dia nyari aku, nyari ontinya, anti good morning, assalamualaikum. Ke mamanya tuh nggak pernah, tuh kayak sedih ya, maksudnya. Padahal ini tuh saya ngakuin ini bukan untuk saya, maksudnya saya pengennya dia ke semua orang kayak gitu ya. Cuma ternyata dia ngelihat siapa yang ngasih respon kayak gitu, dia akan balikin gitu. Jadi karena ibunya juga mungkin nggak pernah kayak gitu, ya anaknya juga nggak memilih ya. Sekarang sih mereka juga ke maminya, mami aku sayang mami gitu, terus peluk cium. Tapi awalnya mereka begitu tuh ke ontinya dulu, karena mungkin hanya terbiasa tiap bangun tuh saya dusel, saya ciumin good morning gitu. Mereka nggak ngerti good morning juga, aku bilangnya onti apa sih good morning, selamat pagi, aku bilang gitu. Jadi lama-lama mereka terbiasa gitu. Jadi itu ya kalau berarti yang bertahun-tahun baru kelihatan. Saya nggak gituin mereka dari mereka bayi kan. Sekarang umur 5 tahun, 4 tahun lah mereka, dari umur 4 tahun mulai mereka inisiatif bangun langsung ke atas, cek langsung nyari aku, buka pintu, aku masih tidur pun dia bangunin, dia peluk gitu. Jadi itu kayak wah enak ya pagi-pagi disamperin, karena saya dulu tiap pagi saya ke kamarnya cek nyamperin, ngebangunin gitu. Jadi karakter building itu harus sabar, nggak bisa. Saya udah kasih tahu nih berkali-kalinya berapa kali, seminggu, 2 minggu, sehari 2 hari, nggak bisa gitu. Jadi kalau mau ngasih tau ke anak, sabar. Buahnya nanti. Ya, gitu. Miss punya ini nggak metode yang menarik gitu buat anak yang sulit banget untuk datang ke sekolah? Ya. Ini senyum-senyum ya. Ya. Pokoknya udah bangun tidur gitu ya, nangis gitu ya, udah nggak mau berangkat, apa drama mau kakinya patah gitu, bilangnya macam-macam ya. Tiba-tiba panas ya jadi gitu. demam ya. Ketika udah kamu libur, seneng banget gitu ya. Padahal ketika udah sampai sekolah tuh baik-baik aja gitu. Tapi katanya banyak cerita itu kalau di pagi hari itu dramanya minta ampun gitu. Tapi di sini mau kasih bad news kok kayak gini ya. Oke. Biasanya kok kayak gini bukan anaknya tapi orang tuanya. Oh. Biasanya. Kenapa orang tuanya bisa? Coba kita kupas dikit ya. Seringnya ya di sekolah itu seringnya tuh anak tuh nangis, betul itu. Wah nangis nempel sekolah tuh diem. Orang tuanya, Miss masih nangis nggak? Orang tuanya, Miss masih nangis nggak? Orang tuanya yang khawatir. Jadi persiapan dari rumah pun juga itu orang tua tuh memainkan peran yang sangat besar untuk kesiapan anak untuk sekolah ya. Dan kadang gini, anak yang nggak siap sekolah pun juga nggak bisa dipaksa sekolah ya, apalagi umur masih PAUD, kamu harus sekolah gitu. Nggak harus Pak, itu nggak harus sekolah gitu. Tapi orang tuanya ambisi, kamu harus sekolah karena kamu harus sosialisasi gitu ya. Itu juga nggak harus. Jadi orang tuanya harus sadar diri dulu. Maksudnya kita sekolah tuh buat apa? Terus ada manfaatnya buat anak apa? Itu pun disampaikan juga ke anak. Kamu ntar di sekolah tuh bermain. Dan orang tuanya harus siap. Nggak semata-mata bangun rusuh, ayo mandi. Pokoknya orang tuanya rusuh, anak juga nyampe ke sekolah pasti rusuh. Terus anak nangis, orang tuanya tega nggak? Orang tuanya percaya nggak sama gurunya di sekolah gitu? Karena banyak orang tua, iya Miss, kasihan anaknya kalau nangis gitu. Berarti dia masih nggak tegaan, nggak percaya kalau nanti di sekolah anaknya nggak akan apa-apa gitu. Itu kalau dari generalnya, dari sekali lihat ya. Biasanya kalau misalnya anak yang sekolahnya masih dia belum mau, masih nangis, biasanya tuh orang tuanya nggak siap. Kalau anak yang usia dini ya, itu orang tuanya nggak siap, bukan anaknya. Entah dia nggak siap ngelepas anaknya, entah dia mempersiapkan anaknya tidak dengan menyenangkan ya. Jadi kalau bangun itu tidurnya jam berapa? Itu dulu. Mereka cukup nggak tidurnya? Kalau tidurnya jam 11, jam 12, suruh bangun jam 5, ya salah sendiri. Salah sendiri kalau anaknya bangun gampi gitu kan. Terus kita aja kalau kita bangun buru, terus mandi segala, itu mood kita nggak enak. Kalau di sini jam berapa sih kayu masuk sekolah? Ini setengah 12. Oh, enak banget tuh bisa masuk Enak dulu. banget, Ya. panjang kok waktunya sebetulnya. Jam berapa sih kayaknya? Setengah 9. Setengah 9. Tapi di shuttle jam 8 ya Bu ya, berangkat. Itu tuh setengah 8. menurut saya itu jam yang enak ya, karena kalau misalnya kalau muslim biasa sholat subuh, anaknya sebaiknya mau sholat nggak sholat dibangunin aja subuh ya sebaiknya gitu. Maksudnya kebiasaan mereka, karena dunia kerja pun pasti bangunnya maksudnya jam 7, setengah 7 kadang-kadang gitu ya. Jadi
Kalau bisa itu dia anak bangun aja jam 5 dosa mereka. Nah itu cara menariknya itu gimana? Iya. Mungkin nyanyi ya ibu-ibu ya. Aku sih ya jadi Dusa-dusa dicium gitu sampai ya. mereka bangun. Dan itu kan lama ya daripada bangun. Jadi makanya kita harus butuh waktu biar mereka bangun nih setengah jam, mandi nih setengah jam nih, makan sama ngobrol-ngobrolnya setengah jam, 1,5 jam harus udah siap. Berarti harus minimal 5:30 banget harus sudah bangun gitu. Jadi harus diperhitungkan memang kita. Jadi ya bangunin anak dulu, caranya harus enak. Saya pernah baca, tapi ini nggak tahu ya ini valid apa enggak. Katanya kalau bangunin anak itu dari kakinya dipencet. Ya betul. Ya saya belum pernah baca, cuma kalau saya sih dusel-dusel gitu. Jadi kakinya dipencet, terus nanti baru elus-elus kepalanya, gitu bangun yuk sambil dicium gitu. Itu kan cara yang halus ya. Anak bangun tuh kayak baru bangun, nggak tiba-tiba bangun nggak mau gitu. Mereka lagi mimpi enak pun kalau kita mungkin banguninnya, nah bangun yuk, dielus-elus. Mungkin di dalam pikirannya itu dia, saya lagi mimpi lagi sebagai kucing lagi dielus-elus, enak terus bangun, enak ya gitu. Jadi ya, rasanya dielus. mood anak tuh emang harus dijaga. Gitu. Jadi kalau kita Ibu-ibu ini kenapa sih? Itu nggak cuma anak ya, bisa semua loh ini, semua ibu ya bapak ya saya, semuanya kok, nah, ya, semuanya lah kok. Ya. Kalau Kido kayak gitu, wah makin kamu sekolah itu. Wah ini kenapa nih? Bentar nih. jadi Makin lebih manja, dekat. ya, manja. Nah, beda-beda nah. Itu makanya kita masih mengenali anak. Kita quality time itu kita ngeliat anak itu tipenya tipe yang dusel-dusel sama orang tuanya. Ada tipe yang aku tuh gini dia punya pendapat keras kayak maksudnya tahu nggak itu tuh gini, jadi dia masih dia pintar gitu ya. Ada yang dia tahu apa yang dia lakukan, dia nggak suka misalnya orang tuanya ngebantuin dia, mesti bantuin aku udah bisa gitu. Anak yang kayak gitu mungkin akan lebih siap ya, dia udah lebih mandiri kok kayak gitu. Jadi kalau kita lihat anak yang sudah mandiri, yang nggak usah sayang apa sih gitu ya, bangun supaya waktu di sekolah kayak gitu lebih gampang sih orang tuanya ya. Jadi kita kenali anak kita sendiri, itu dia nggak semuanya harus dosa gitu kan. Iya betul. Beda personality, beda treatment ya. Jadi kalau saya anaknya memang tipe yang dikasih tahu sudah bisa nurut, ngapain kita dosa ngelama-lamain, justru kayak ayo mandi, tunggu dulu kayak gitu ya kesel juga kan kita kalau misalnya kita tipe orang yang kebayang kita kalau kerja tuh misalnya kita di tempat kerja B, C, D, set, selesai. Tiba-tiba ada orang yang santai dulu lah gitu. Kita kesel ya. Jadi maksudnya sama aja gitu. Kalau anak juga, anak tipe yang udah set, ya udah. Biarkan mereka melakukan hal itu dengan sangat-sangat gitu. Tapi kalau anak tipe yang ya itu juga ayo, harus sabar ayo gitu. Jadi kenali anak sendiri karena gitu. Quality time yang tadi awal, atensi, kita memberi atensi ke anak itu bukan cuma kayak biar kamu kalau mama ngomong tuh ngerti ya, enggak juga, tapi biar kita kenal sama anak sendiri. Pas dia ngomongin awan tuh ternyata dia ngelihat ya awan tuh bentuknya kayak gini, hebat ya, aku aja nggak ngelihat. Atau enggak dia ada anak yang nanya, mah ini warnanya apa? Berarti dia senang nanya anaknya, dia curious ternyata. Ada yang tahu nggak mak itu ada yang terbang di sana meskipun nggak ada. Berarti anak kita kuat imajinasinya gitu. Jadi dari kita bukan indigo. Kalau tiba-tiba itu bentukannya seperti leak gitu, itu seperti Kuyang barongsai. gitu, kuyang lewat. Itu baru kita indigo mungkin ya. Itu bukannya kayak barongsai terbang. Oh ya. Bapakmu itu. Enggak. Jangan. Jadi dengan cara kita ngobrol dengan anak, ketahuan anak itu dia kuat di imajinasi, dia kuat di bahasa. Karena ada anak yang umur 2 tahun udah bahasanya udah bagus ya. Ada anak yang dia masih main pretend play sampai umur 5 tahun, dia masih senang main mengada-ngada gitu. Itu memang mungkin dia kuatnya di imajinasi. Ada yang umur 5 tahun dia nggak suka main pura-pura misalnya gitu. Aduh mama jatuh, mama kan nggak jatuh, jangan pura-pura gitu. Itu anak berarti logis sekali. Hero tuh logis banget. logis banget anaknya. Jadi ada anak yang logis, ya udah memang mungkin dia berkembang di kognitifnya dia berkembang, mungkin dia emosinya dia berkembang. Ada yang language-nya lebih berkembang. Anak tuh beda-beda, nggak harus semuanya kognitif, language, sosial, harus semuanya. Wah, mungkin tuh udah profesor anaknya kalau udah semuanya berkembang secara bersamaan ya. Jadi gimana? Waktunya masih banyak? Ya,
10 menit lagi 10 biasa. menit lagi, oke. Nah, mungkin kita kasih ini ya, sesi tanya jawab Boleh, mungkin ya. ya. Dari tadi sekian Miss ini ngomong, mungkin ada teman-teman ibu-ibu, ada yang bapak-bapak mau nanya gitu. Metode-metode yang menarik mungkin tadi ya. Tadi kalau anak Atau keluhan-keluhan kayak keluhan, saya ini bisa anaknya kayak dijawab. gini tapi gitu. Insya Allah kalau saya bisa menjawab akan saya jawab gitu. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya, sweet dulu. Sweet. Saya mau ya. Langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak saya rumah dede. Kadek. Assalamualaikum. Saya pengajian. Curhat dong. Ya, saya Tiara, ibu dari Adrian. Hajah Tiara ya. Iya, sebenarnya apa sih? Ada satu hal yang Adrian itu yang saya sampai sekarang saya nggak tahu harus gimana dan apa kesalahannya, apa yang harus diini itu adalah dia itu suka suka pelin-pelan, suka tiba-tiba misalnya nih mau sekolah, tiba-tiba di jalan, mami aku nggak mau sekolah, aku nggak suka sekolah nggak seru. Tapi itu berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Dia itu seneng banget sekolah, bahkan pulang sekolah dia selalu cerita bestoy kan ya, main bestoy apa sama hero sama ini tuh seru sekolah itu. Cuma tiba-tiba seperti itu, akhirnya saya suka bingung kan, saya harus menanggapi itu seperti apa gitu. Kadang saya oh yaudah berarti nggak mau sekolah, oke kita balik. Ntar kalau misalnya saya udah puter balik, mami aku mau sekolah gitu loh. Jadi yang saya itu ini anak maunya apa gitu, saya harus menanggapinya seperti apa gitu, dan itu lumayan agak sering pusing gitu. ya, iya. Jadi maksudnya ini apa saya yang salah apanya gitu, saya kurang apanya, atau anak itu pengen apa yang saya nggak ngerti gitu dalam segi apa Kalau gitu. boleh tanya berapa tahun usianya? Adrian itu 6 tahun setengah. Oke. Mungkin yang perlu kita semua ingat di dalam otak kita itu, anak tuh kan memang dia egosentris ya, egois terus ya itu pelin-pelan. Tapi kenapa Allah ngasih anak sifat-sifat seperti itu? Karena itu nanti pas untuk besarnya akan terpakai. Nah, sifat seperti itu mungkin dia sedang proses bergaining. Dia lagi belajar proses bergaining. Saya nggak mau sekolah, mama saya nih mau balik apa mau ini nih. Jadi itu namanya proses bergaining. Yang mana itu proses yang penting untuk anak juga ya. Jadi mereka menimbang-nimbang keputusan orang lain dan kita, saya mau nggak ya, saya mau nggak ya. Dia nanya, man saya nggak mau deh. Nah itu kan dengan mamanya kenapa nggak mau. Nah cara ngomong itu kan ada proses bergaining. Itu sebenarnya bagi kita kan kayak aduh ini anak gimana sih pelan-pelan bagi kita gitu ya. Tapi sebetulnya otak mereka lagi belajar untuk gimana caranya persuasi mama ini biar balik ke rumah karena saya nggak mau, saya nggak suka gitu. Nah ya jadi itu sih proses belajar sebenarnya. Nah yang mungkin harus kalau orang tuanya bingung ya pulang nggak, ya udah putar balik deh gitu. Yang ditetapkan dari awal kalau sudah pergi perjanjian kita nggak pulang lagi. Kamu kalau udah sekolah, kita udah berangkat, kita sekolah. Jadi anak itu harus tahu kalau kita misalnya sudah ada apa ya suatu agreement tuh persetujuan bahwa kita akan sekolah, kita udah berangkat nih, nggak ada namanya putar balik kecuali kamu tiba-tiba sakit kejang-kejang gitu kan, nauzubillah. Tapi maksudnya kalau tidak ada hal-hal yang ternyata longsor jalannya patah, kita nggak balik gitu. Artinya kita udah siap-siap, udah berangkat, itu kita harus berangkat gitu. Karena itu udah perjanjiannya dari awal. Jadi mereka juga belajar menghargai agreement. Mereka belajar mau mereka antara persuasi, bergaining, mami tapi aku gini, tapi aku kayak gini. Padahal kita pun tahu di sekolah mereka tuh senang kok gitu. Jadi percaya aja gitu bahwa ini anak tuh memang dia mungkin lagi ingin aja melatih skill bergaining itu. Yang mana nanti pas gede dia mungkin akan jadi orang marketing, bisa bergaining dengan orang gitu. Jadi ini adalah bergainingnya anak tuh nggak selalu negatif ya. Kita mikirnya ini anak ya ampun Kenapa sih pelan gitu ya. PMS apa gitu. Iya. Tapi ternyata itu kalau kita lihat dari sisi apa ya perkembangan anak, ini anak lagi belajar ya, ternyata dia lagi belajar dagang sama kita gitu. Kalau kayak gitu jadi harus gimana ya? Maksudnya nggak mesti sekolah nih ya, ada hal lain juga. Itu apakah diskusi itu oke ini Adrian maunya apa gitu misalnya, atau harus gitu atau dia ngikutin sesudah yang udah diputuskan sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita selesai sekolah ya mau mengajarkan sesuatu, tanya dulu kamu benar mau melakukan ini. Nanti mungkin dikasih gambaran.
nanti kalau kayak kamu misalnya kita main nih ke Lembang, kamu ketemu binatang, nanti kamu di outdoor harus pakai jaket gini dikasih gambarannya. Kamu masih mau nggak gitu? Terus kayak kalau anaknya masih mau, oke, masih mau ya. Berarti nanti kalau di sana ada kejadian seperti apa, ini kamu yang mau gitu. Jadi anak umur 6 tahun 7 tahun tuh udah bisa dikasih tanggung jawab. Maksudnya kalau misalnya dia melakukan sesuatu terus dia nggak suka, itu keputusan dia, itu udah bisa kita kasih, itu nggak apa-apa, itu keputusan kamu misalnya kamu nggak suka, it's your choice. Lain kali berarti mungkin jangan memilih hal yang seperti ini gitu. Jadi dulu saya pernah dikasih tahu sama mentor saya di sekolah, anak dia itu sempat dia nggak mau sekolah katanya. Cuman lucunya, ya udah kamu nggak usah sekolah gitu sama bapaknya. Mentor saya tuh laki-laki, dia nggak sekolah, dia umur kelas 3 SD, dia nggak sekolah. Pas dia, aku mau sekolah lagi nih, oke sekolah lagi. Pas pulang, kita ujian, aku nggak ngerti. Kenapa kamu nggak ngerti? Aku kemarin nggak sekolah, salah siapa? Digituin. Jadi anak, oh iya ya, berarti kalau kayak gitu aku nggak boleh nggak sekolah ya? Iya. Jadi maksudnya nggak apa-apa nunjukin ke anak kamu tuh salah gitu. Jadi maksudnya ditunjukkan bahwa keputusan yang mereka ambil bisa salah tuh nggak apa-apa. Itu juga anak mesti belajar ya. Jadi nggak mesti kita kayak nggak bilangin, kamu tuh nggak pernah salah. It's okay, semuanya is okay. Nggak semuanya is okay, karena kalau mereka salah mereka harus tahu itu salah. Karena itu akan jadi proses belajar untuk mereka lain kali kalau ada kejadian kayak gini, saya harus bertanggung jawab. Karena ini keputusan saya tuh kayak gini, saya yang tanggung jawab. Itu udah umur 6 tahun udah bisa dikasih lah tanggung jawab itu, gitu. Bagaimana ibu? Ya mungkin karena saya juga masih takut untuk dia apa gitu ya, jadi juga banyak pemikiran dalam memilih sesuatu. Kalau orang lain lebih tega sih, kok guru dia tega ya kayak gitu. Karena kita kan nggak ada emotionally, nggak ada, kita melahirkan 9 bulan kemudian kita kerja gitu ya. Itu orang tua pasti kayak harus tega gitu. Itu aku kadang suka bilang ke ibu-ibu ya, Mam, tegain aja. Bukan berarti tega, ya udah aku tega gitu. Enggak, tapi maksudnya kita harus Sepenuh hati. ikhlas ya. Batinnya tuh ya dikuatkan, jangan dikit-dikit, ntar kasihan, ntar dia nangis, ntar dia nggak suka. Emang kalau anak bete, emangnya kenapa? Itu kan nggak apa-apa gitu. Kalau anak yang marah, emang kenapa? Berkali-kali aku, disirin saya ada anak kayak, nggak mau. You can hate me if you want, tapi tidak kan gitu. Tapi gini, ke gurunya aja mereka nggak pernah, karena aku dulu waktu ngajar, aku takut marahin anak, bukan marahin ya, maksudnya tegasin, you cannot do that gitu. Misalnya kayak dia ngedorong temennya, itu mesti dikasih tahu kan. Tapi dulu aku awal tuh nggak berani kayak, kan anak orang ya gitu. Tapi terus takut juga mereka, kalau misalnya aku marahin, mereka nggak mau sama aku lagi. Nggak pernah ada kejadian kayak gitu, nggak pernah. Apalagi ada sama mama sendiri, nggak mungkin I don't wanna be your son anymore. Nggak mungkin kayak gitu ya, tetap aja ntar mah lapar, pasti gitu kan. Jadi jangan takut anak marah sama kita. Kalau marah emang kenapa? Terus nanti juga dia butuh kita lagi. Jadi bukan berarti semuanya hancur kalau anak nggak suka. Kalau anak bete, kalau anak marah, aduh gagal nih. Nggak gagal, itu proses belajar mereka. Mereka harus menerima. Nggak semuanya itu akan berjalan sesuai keinginan, atau mereka akan selalu dapat, mereka akan selalu happy. Enggak, karena dari mereka sedih pun mereka marah, ada pembelajaran untuk regulasi emosi. Gimana kalau mereka sedih, caranya gimana biar nggak sedih lagi. Terus kalau mereka marah, gimana caranya biar mereka bisa menahan amarah, nggak teriak-teriak. Itu pembelajaran semuanya. Jadi ada orang tua harus tega, aduh ntar anaknya gini, nggak apa-apa, biarkan anak merasakan tuh sakit, enjoy aja, sakit ya enak. Kita serahkan, karena sakit fisik, sakit batin itu pembelajaran ya. Maksudnya mereka harus merasakan itu gitu. Karena mau nggak mau orang tua nggak bisa menjaga anak. Jangan sampai anak sakit, jangan sampai anak sedih. Anak harus bahagia selalu. Itu unrealistic. Itu kalau gitu itu nggak realistis, itu bukan hidup itu namanya. Udah meninggal tuh udah masuk akhirat gitu ya. Bisa ya. Oke. Semoga beri pencerahan ya Bang ya. Ini kita Manfaatnya sedikit-sedikit nggak apa-apa lah ya, dirasain aja deh. dirasain. Itu yang luka luar, yang dalam itu aduh susah itu. Iya, tadi misalnya yang tadi sempat disinggung soal yang anak kalau luka gitu ya, itu anakku dua-duanya kayak gitu. Jadi dulu Boni itu juga kalau ini sakit ini berdarah apa yang mana dan sedikit, dia tuh nggak mau ngeliat lukanya, saking nggak mau ngeliat kalau itu berdarah. Padahal mungkin pas kuliah ya ampun cuma setitik doang gitu loh. Dan ternyata si Kido juga gitu. Nah sekarang aku dapat solusinya itu, jadi kalau di Umasa kan selalu ada kayu
Kayuni to the rescue gitu kan dengan minyak but-butnya itu. Minyak but-but. Jadi aku sekarang beli minyak yang sama. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, set, minyak but-but to the rescue gitu kan. Udah langsung nyempreng gitu. Gak pernah itu lagi. Ya tadi itu sharing soal yang Segala luka obat gitu ya. Kita udah mencari endorsement memang. Buat but itu loh. Siapa pemiliknya itu ya? Sempat salah beli, Mom ini kok baunya beda ya. Namanya minyak but-but. Minyak but lagi ini namanya. Dan cabut Aku sempat salah beli kan, jadi pasnya kok tapi baunya beda Mom katanya gitu. Ah masa sih? Sama akhirnya kejadian kesini Kayuni yang mana sih bendanya? Yang ini katanya. Oh ya siap deh kalau gitu aku beli. Harus sama banget. Soal Kido, jadi tadi yang Kak Yuda sebut tuh emang anakku tuh yang tiap hari jangankan sebelum pas bangun tidur, jadi menjelang malam mau tidur udah ngantuk tuh dia langsung kayak overthinking, besok mau sekolah, langsung yang besok nggak mau sekolah gitu. Tapi bukan karena dia nggak suka di sini gitu loh, kan beda ya kalau ada anak yang emang di sekolahnya stres gitu. Itu pasti aku juga akan tahu dan mungkin akan mengambil tindak lanjut. Nah anakku ini sebenarnya pas udah nyampe sini nggak apa-apa ya Kak Yuda, senang-senang aja, dan ketika pulang pun sangat happy gitu cerita gitu. Cuman proses lepas berpisah di Sukor naik shuttle itu ya lumayan gitu, harus nungguin dulu gitu. Dan itu kalau udah nyampe Sukor sebenarnya udah bisa lepas lah karena udah kata Aki ya pas udah jalan juga berhenti kok nangisnya gitu. Enggak berhenti, enggak ini lagi, udah biasa aja gitu. Cuman ada kalanya gitu malam tuh udah kan kadang kalau tiap hari kayak gitu capek ya gitu. Kalau misalnya paginya saya nggak punya energi yang cukup untuk ngadepin ya udah deh nggak usah sekolah gitu. Itu tuh udah segala macam. Jadi aku tuh nggak pernah bangunin dia. Dia emang tidur rutin jam 8. Jadi nggak pernah telat juga. Cukup lah gitu. Dan aku tuh nggak pernah bangunin. Jadi dia sendiri yang bangun ketika waktunya gitu. Biasanya dulu mah suka jam 5 tuh udah semangat gitu kan. Cuman pas semakin banyak anak di sekolah yang ya kan makin lama masa makin rame anaknya, itu tuh kayaknya insecure gitu. Jadi sekarang tuh udah jarang lah bangun jam 5, paling pagi setengah 6 atau setengah 6 sih, karena setengah 7 udah harus berangkat kan nanti kakaknya dulu. Itu tuh bangun tuh yang langsung nggak mau sekolah gitu. Itu tuh udah nyobain ayah itu selalu kita main Superman dulu. Jadi kalau diangkut ke teman itu pakai Superman gitu. Lumayan sih ya gitu. Jadi kita juga mengkondisikan lah gitu, anak tuh nggak pernah selalu digurung busuk gitu, nggak juga gitu, karena dia punya cukup waktu sebenarnya. Cuman dia tuh kayak lebih punya preferensi untuk main di rumah. Dia tuh seneng banget main di rumah. Kalau sore pulang nih kita pergi kemana gitu, ini kemana lagi, kita kan makan malam dulu, tapi nanti pulangnya harus ini ya, nanti kita suka dia tuh kalau misalnya kehilangan waktu bermain di rumah itu kayak rugi banget, dan besoknya harus dibayar dengan main di rumah, jadi nggak sekolah gitu. Kayak waktu hari apa tuh karena ada temennya kan, ada rekan kerjanya ayahnya gitu, yaudah kita makan malam dulu, dia tidur tuh di mobil karena udah jam 8 kan, udah tidur, paginya nggak mau sekolah karena dia ngerasa kehilangan waktu bermain di rumah gitu. Karena ya gitu, kayak anakku tuh seneng banget, jadi bukan dia tidak suka belajar atau apapun, karena ketika misalnya aku bilang ya udah nggak sekolah, asik kita belajar di rumah, dia tuh seneng banget langsung nyiapin, mau kita hari ini belajar gini kayak gitu. Nah sekarang aku tuh ada ide untuk ini, jadi karena kemarin dia kan ceria banget tuh pulang, ya udah Kido mami punya usul nih, gimana kalau sekarang tiap Kido pulang sekolah di rumah Kido yang ngajarin Momi. Jadi Kido belajar apa di sekolah, gantian Kido ajarin Momi, jadi supaya dia tuh mau ke sekolah dan nanti bersiap untuk ngajarin aku gitu loh. Aku lagi nyoba kayak gitu sih sekarang gitu. Tepuk tangan dulu dong nih, ini menarik banget ya. Iya, dan dia tuh ternyata sangat excited ngajarin aku gitu. Ya Mom, ini tadi belajar tentang matahari katanya. Sampai suaranya diberat-beratin itu enggak ya? ayahnya sekarang suka gitu kalau misalnya aku lagi Kido seolah-olah menjadi Kak Yuda. Kemarin akhirnya aku juga ikut-ikutan juga, diberat-beratin juga suaranya. Iya, jadi kemarin aku tuh ngerjain yang bikin matahari itu Kak Yuda, dibikinin kayak gini, terus dia bikin titik-titik. Ini Mom, ini dihubungkan ya garisnya gitu. Oh cakep. Terus diwarnain, terus dia itu yang sosok koreksi gitu. Ini Mom masih kurang rapi. Oh, bagus banget. Ya, aku lagi nyoba kayak gitu sih. Semoga dengan itu ya dia makin ada reason buat
berkegiatan di sini gitu. Amin. Anaknya tuh sangat-sangat curiousnya tinggi banget sih, gitu segala macem tuh ya dia tanyain lah. Dan tipe anak yang justru mudah banget fokus, itu kalau udah fokus ngerjain proyek udah nggak bisa dia apain gitu sampai dia beres. Nah yang aku lagi masih melatih dia lah ketika dia itu mendapat kesulitan, itu tuh dia suka tantrum, wah langsung marah dan nangis gitu. Itu sih aku masih latih. Cuman kemarin ke Ida aku juga cerita ya, kan dia bikin karya, dia bikin sendiri, terus dia cerita, Mom tadi aku sebenarnya nggak bisa ini berdiriin si gunungnya ini karena ke bawah lagi, cuman Kido akhirnya masukin pakai batu, dia topang dalamnya gitu, akhirnya bisa. Kido nggak nangis loh. Oh berarti dia udah ngerasa itu achievement buat dia gitu. Ya bagus lah gitu, Mami juga senang kalau Kido kayak gini nih, energinya enak banget loh buat Mami juga jadi senang banget nih gitu. Itu sih aku ya moga-moga ya Kaida ada. Amin. Kita semua ikhtiar ya. Iya karena sebenarnya aku sempat ngerasa gini sih, aduh ya mungkin sih ada perasaan yang kenapa sih anak ini nggak mau sekolah, karena bukan apa-apa ya, bukan karena aku juga mikir ya nggak apa-apa sekolah di rumah juga, cuman ya kayak aku tuh udah bayar gitu loh. itu jawaban itu udah bayar tapi kamu nggak sekolah sih. Udah 2 kali, jadi dia tuh sempat satu bulan doang di sekolah kakaknya, kan beda sekolah 1 bulan udah bayar uang pangkal ya pindah gitu kan, jadi lumayan gitu. Banget buat sekolah sananya ya. Tapi ibu nggak sendiri, tenang, ini alumni banyak ini, alumni yang nggak pada mau sekolah tuh banyak banget di sini ya. Udah bayar. Iya. Itu sih. Siap. Makasih loh. Sama-sama. Saya mau apresiasi dulu ya. Ya, apresiasi Itu dulu. apresiasi banget, maksudnya idenya itu bagus banget. Saya tuh waktu setengah dari mau nanya, ini anak ke sekolah dia punya tujuan nggak gitu? Maksudnya kalau dia nggak punya tujuan juga mungkin dia kayak ngapain sekolah, harus dikasih tujuan baru kayak tadi. Kamu sekarang ngajarin Mommy ya gitu. Ternyata sekarang dikasih tujuan dia makin jadi semangat lagi. Nah jadi anak pun kalau masuk sekolah, kita kebayang nggak sih kita ngelakuin sesuatu kita nggak tahu tujuannya apa. Misalnya kita masak nih, kocek-kocek, kita nggak tahu tujuannya apa. Lama-lama kita kayak awalnya seru ya kocek-kocek, Mama ngapain sih gitu, males ya. Kalau kita mau bikin ini nanti hasilnya kayak gini, itu akan lebih terbayang, kita akan lebih mungkin makin semangat sih. Nggak cuma kayak oke lah yang penting selesai gitu. Jadi semua tuh mesti punya tujuan. Nah kayak awalnya Kido yang sekolahnya seneng, terus sekarang kayak jadi kayak males segala. Mungkin dia udah merasa nyaman di sekolah kan, merasa nyaman, terus dia ada rasa bosan tuh wajar kalau anak kayak lagi bosan sekolah, lagi bosan rutinitas itu biasa. Direfreshing dengan tadi, kamu sekarang ajarin Mami sekolah, dia sekarang punya ide baru. Oh iya, dia punya tujuan hidup baru, sekarang adalah mengajari maminya gitu. Mungkin akan bertahan beberapa bulan, kalau kedepannya lagi akan bosen lagi atau dia udah mulai temukanlah tujuan baru. Jadi yang satu tujuannya, maksudnya biar dia semangat sekolah, anak kasih tanggung jawab juga. Jadi tanggung jawab kayak dia harus ngajarin maminya nih, itu kan tanggung jawab ya. Karena anak usia 6, 7 tahun, bahkan dari 5 tahun pun kasih tanggung jawab kecil-kecilan pun dia akan bisa. Misalnya dari ya sekolah misalnya belajar kan di masa nggak selalu cuman pelajaran ya. Kayak aku suka dengar kayak Zui dikasih role sebagai leader yang buat yang kecil-kecilnya karena Zui paling tua gitu. Jadi itu kan dikasih tanggung jawab. Itu pun dibawa di rumah gitu. Jangan cuma berhenti di sekolah. Tanggung jawab kasih yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Dan kalau saya lihat kan Kido kebayangnya sama saya gitu ya. Anaknya tuh self driven sebenarnya gitu. Dari dia bangun aja nggak susah sebenarnya bangun gitu kan, bangun sendiri, terus dia ngerjain proyek sendiri. Kalau salah dia kesel, berarti dia tuh punya ekspektasi tinggi tentang dirinya sendiri. Nah, dan memang iya ketika dia gagal pasti akan lebih kayak gitu, atau enggak kalau gue nggak bisa nih, mendingan nggak ngerjain, mendingan nggak bisa jadi kayak gitu ya. Karena pengennya tuh yang dikerjain itu sempurna gitu, yang dikerjain itu bagus. Karena kayak gitu berarti dia sebetulnya mampu dikasih tanggung jawab lebih banyak daripada anak yang mungkin masih cuma nerima aja gitu. Yang kayak gitu pasti anaknya harus udah bisa dikasih tanggung jawab, tujuan hidup, tujuan kayak dari tujuan segi yang lain. sosial kayak kurang, justru dia tuh nggak begitu bermainnya dengan teman-temannya gitu. Itu yang mungkin menurut aku ya kurang memberi motivasi dia. Kalau anak-anak lain kan seneng ya, padahal naik shuttle bareng-bareng, main sama teman kan seneng gitu. Buat dia sih don't care gitu. Tapi komunitas saya sih nggak apa-apa ya, mungkin itu comes down to personality. Yeah. Mungkin dia lebih introvert atau extrovert kayak gitu ya kalau bahasanya. Tapi
gini, anak kan ada yang anak lain mungkin senang ke sekolah karena ketemu sama teman-teman. Hido senang ke sekolah karena apa? Karena mungkin dia belajar Kan sesuatu. dia belajar. Ya, jadi Suka nggak belajar. apa-apa kalau misalnya yang bikin dia interestnya adalah belajarnya, ya nggak apa-apa juga gitu. Bukan berarti kita ya udah kamu gak usah punya teman, belajar aja nggak gitu juga ya. Tapi maksudnya Itu perlu dibangun juga. ya itu dibangun juga. sebenarnya. Gitu. Tapi ketika anak udah punya preference, dia lebih senang kerja sendiri gitu, mungkin lebih fokus ketika bekerja sendiri. Mungkin itu cara dia untuk achieve-nya, untuk bagi dia achievement dia itu akan tercapai ketika dia sendiri. Mungkin ketika orang lain tuh dia juga ya itu dibilang tadi ketika anaknya banyak jadi kayak jadi nggak mau sekolah gitu, nyaman di tempat yang lebih apa ya, lebih close, Lingkupnya kecil tertutup, gitu, Pak. Iya, jadi preference dan personality pun nggak bisa di kayak pokoknya nggak boleh semua anak tuh harus bisa main dengan semua orang, harus bisa ini, harus bisa itu. Nggak juga kayak gitu, karena kita tuh selain punya perkembangan yang untuk dikejar, kita social development mesti kita kejar nih. Betul. Tapi kita juga punya personality, Punya yang mana personality. saya tipe orangnya maunya temannya udah 2-3 juga cukup, nggak usah 100 orang teman semua gitu. Ada orang yang temenan sama semua orang, oi gitu ya. Ada yang saya 3 teman dekat juga cukup kok, dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya menyangkut personality nggak apa-apa, cuma kalau misalnya memang di sekolah kan memang tempatnya belajar ya, pasti akan di-encourage ya kayak Yuda ya, sosial akan ke-encourage. Cuman ketika dia memang preference-nya seperti itu, ya sudah nggak apa-apa gitu. Sip, oke deh kalau begitu ya. Kita rehat dulu sebentar. 15 menit apa? 15. Oke. Sekarang kita lanjut di sesi kedua. Tadi kita udah banyak belajar dan mendengar, sebenarnya lebih banyak mendengar tentang Miss Ririn, bagaimana cara membuat suatu hal pembelajaran itu menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan sama kita itu ada syarat makna gitu ya. Terus juga kita tujuannya untuk memahami kondisi anak, pemahaman anak gitu tentang keterkaitan antara sekolah dengan di rumah gitu ya. Jadi tadi Miss Ririn bilang sebenarnya di rumah tuh lebih banyak ya hal yang bisa dipelajarin, karena itu tadi benar ya, waktunya lebih panjang gitu kan dengan segala hal. Tapi memang yang kenyataan yang agak sedikit menyedihkannya itu memang banyak kita terseret ya Miss ya, terseret sama kewajiban-kewajiban atau yang dilakukan kebiasaan-kebiasaan yang di rumah gitu. Sampai-sampai mungkin tadi di rumah berharap di sekolah bisa jadi lebih pinter gitu ya, lebih kreatif, tapi orang sekolah juga pengen berharapnya juga di rumah juga sama gitu. Jadi kita ketemunya di tengah gitu. Jadi ya ibu bapak belajar dan kita juga sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama saling memahami. Makanya ada aktivitas umasa yang ketemu antara orang tua sama guru-guru itu sangat penting ya untuk mengkomunikasikan. Nah, mumpung ada Miss Ririn ya, sekarang kita ini mau praktek nih bapak-bapak ibu-ibu ya. Tadi apa yang udah diceritakan sama Miss Ririn tentang mengolah dan segala macamnya untuk media pembelajaran, kita juga mau ngajak bapak ibu di rumah untuk bikin kegiatan di rumah yang menyenangkan gitu, sesuai jenjang ya. Di sini ada, kita bagi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Jiwa, Daiva, Adrian, dan Kisha. Itu adalah kelompok besar ya, jadi yang satu jenjang. Lalu yang kedua ada Lakota, Nun, dan Keken. Lalu kelompok yang ketiga ada Kido, Zayan, dan Kai. Nah ini, kita dengar ya nanti instruksinya apa aja deh Miss. Coba Miss ya. Kelompok yang besar dulu. Kelompok yang besar dulu, oke. Ya. Jadi untuk kelompok yang besar tuh usianya 6 ke 7 tahunan ya. 78 7, 9 kita gabung 78, ya. Oke, yang Kelas besar ya, matematika itu. Oke. Jadi temanya kita kasih adalah belajar tambah-tambahan. Nanti kita kasih bahan-bahannya, bukan kita sediakan. Ini bahan-bahannya yang mungkin di rumah tuh juga nggak akan susah kalau nemuin gitu. Kalau sekolah kan kita punya banyak resource ya, tapi kan kalau di rumah kadang terbatas. Jadi, tapi kalau barang-barang ini insya Allah di rumah ada. Kita belajar matematika tambah-tambahan gitu. Sama mau perkalian juga? Nggak usah. Tambah-tambahan aja ya. Tambah-tambahan aja. Jadi cuma tambah-tambahan simple ya, yang karena mungkin mereka usia segitu lagi belajar tambah-tambahan juga kayaknya ya. Kemampuan dasar. Usia
7 ke atas lah gitu, Yeah. tambahan. Itu temanya matematika, tambahan pembelajarannya nanti kita kasih sediakan. Ya, betul. Kalau bisa mungkin diperhatikan juga kayak kan kalau misalnya kita mau ngajarin harus ada aimingnya ya. Yang aimingnya mau apa nih? Kalau bisa ada language-nya juga untuk confidence-nya mereka juga ntar caranya mereka biar pede, terus biar mereka meskipun di matematika bahasanya biar mereka juga bahasanya terlatih. Gimana nih? Jadi nggak cuma matematika tok aja belajar, tapi temukan cara agar mereka tuh terlatih juga secara bahasa dan mungkin presentation skill kayak public speaking, speech gitu kan, itu bisa juga kalau dimasukin ke pembelajaran yang tadi gitu. Itu yang kelas Itu yang besar. pertama, kelas besar. Kelas besar. Jadi tantangan itu ya ibu ya, bapak-bapak. Kelas besar itu membuat Tambah-tambahan. ya karya atau board game gitu ya. Ya. Nanti kita tantang. Terus ya kalau yang umur kelompok 2, Kelompok 2 6 sampai 5 ke 6. 5 ke 6. Ya. Oke, yang 5 ke 6 ini kita rencananya mau melatih bahasanya mereka. Jadi nanti kita kasih tugasnya adalah mau bikin storytelling. Ceritanya kita kasih pilihan ya. Jadi nanti terserah mau bikin storytellingnya mau seperti apa. Ceritanya either antara si kelinci dan buaya, atau kura-kura dan kelinci. Iya, kura dan kelinci benar. Atau 3 babi kecil yang 3 little pigs yang ada apa aunya, yang ada Semidas, serigala. serigalanya. Ya, Ya, semidas. ada serigalanya. Jadi pilih aja di antara 3 itu mau dipilih yang mana. Storytellingnya bebas mau seperti apa. Jadi ini tuh kita ngajarin anak untuk storytelling biar anaknya pun nanti bisa storytelling sendiri gitu ya. Jadi bukan orang tuanya storytelling doang, tapi kita bantu anak untuk bikin storytelling. Nanti yang akan storytelling adalah anak gitu. Jadi gimana cara kita ngajarin anak-anak untuk bikin storytelling gitu. Betul. Ya. Dan kelompok 3 ada Kido, Zayan, dan Kai. Itu art and craft. Temanya binatang, pemandangan, pekerjaan. Ya. Ya, yaitu membuat tentang Nah itu jadi kita subjek untuk umur 4 sampai 5 tahun kan. ya. Kebetulan yang datang ini sama anak 5 sampai 5 sampai 6 juga. Nah, nggak apa-apa. Ya, masih. iya. Jadi kan kalau mereka belum begitu belajar baca atau gitu ya umur segitu. Jadi Iya. kita kasih hal yang mereka menyenangkan itu dia yang instruksi. Cukup untuk instruksi bikin art nanti kayak gini kalian harus bikin ya. Jadi bikin art and craft, kerajinan yang temanya itu binatang, pekerjaan atau pemandangan. Ya. Nanti juga dari situ bukan cuma bikin art and craft aja, kok mereka ntar bisa kita probing bahasanya nanti dari mereka juga belajar soal warna, soal bentuk, fine motor skillnya. Betul. Itu juga dipikirkan. Jadi kalau kita bikin oke, kita art and craft, kita bikin misalnya dokter, kita bikin alat kedokteran. Susah guntingnya untuk umur 4 tahun ya. Jadi pikirkan ini tuh art and craftnya bukan buat kita tapi buat anak ngerjain sendiri. Jadi kita pikirkan anak umur 4 tahun bisa nggak sih megang pensil, bisa nggak sih megang gunting gitu ya. Jadi itu ingat sekali lagi pembelajarannya bukan buat kita tapi buat anak untuk bisa mengerjakan. Kita ngerjain bareng langsung. Oke, kita sesuai kelompoknya dulu, boleh? Kita bagi 3 kelompok. Kelompok besar itu ada di Jiwa, Daiva, Adrian, dan Kisha. Bikin 1 kelompok. Lalu kelompok kedua adalah Kota, Nun, dan Keken. Bikin 1 kelompok. Lalu ada Kido, Zayan, dan Kai. Bikin 1 kelompok. Ya? Ya, betul. Bebas dimanapun. Nah. sama Daiva di sini. Kisha, Daiva, saya Hiro dan Zui, Jiwa. Nah, sip. Ya, sekarang kita kasih bahan-bahannya, Miss ya. Bahan-bahannya Oke deh, kita bahas bahan-bahannya ya. Ini ada bahan-bahannya. bahan-bahannya kalau ini di rumah pasti ada dong. Ada dong. Mungkin bungkus Indomie juga ada kan ya. Tapi tadi benar, Miss, jangan insya Allah setidaknya emang udah harus menyediakan bahan-bahan Mau seperti nggak mau. ini. Tapi Ya. ini insya Allah gampang. Ini beli di Gampang. Indomaret juga ada. Ada. Di Indomaret di Balubur ada. Banyak. Terus kertas juga di fotokopian ya. Banyak Ini banget. kertas mesin asli loh buat ngajar. Nah, Jadi ini silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ada warna-warni, ada kertas lipat bekas juga mau dipakai boleh. Betul. Silahkan. kertas putihnya itu Kertas ada. putihnya, oh ya kertas putihnya.
Kayak udah nasi nasi jadi kita buat karyanya. Karyanya Bu. Gini. Ya, karyanya. Jadi kita bikin karyanya, tapi nanti dijelasin bikinnya kayak gimana. Jadi sehingga kita tuh bikin karya seolah-olah itu nanti anak akan bikin itu juga gitu. Jadi kalau misalnya kalau guru kan kita nerangin nanti bikin ini. Akhirnya anak mesti bikin sendiri kan. Simulasi lah ya. Ya, jadi kita seperti kita ngajarin anak, yang mana nanti anak akan bikin juga yang seperti kayak kita, gitu. Kita buat lebih duluan. Iya. daripada- Kita bikin contohnya buat anak. Contohnya buat anak. Nanti Kalau anak misalnya- bikin sendiri. Tapi satu kegiatan. Betul. Tadi kalau misalnya Kido sayang sama Kai berarti tadi tentang art and craft, tentang pemandangan, tentang hewan atau pekerjaan, karya apapun yang seenggaknya nanti bisa tadi dipresentasikan, diceritakan ulang. Mungkin anaknya berarti hasil jadi sama yang mau dikerjainnya ya. Betul. Jadi nanti kita bikin ini ya, udah jadi nih. Udah jadi. Tapi kita punya part-part yang belum jadinya. Jadi nanti kamu untuk bikin ini, gunting ini ya, gitu. Kamu untuk bikin ini harus dilem ke sini ya, gitu. Jadi bikin seperti kita gurunya. Nah, Kita jadi nyontohin. Bapak Ibu tuh gurunya sebenarnya, Iya. gitu kan ya. Oke deh. Ini ada karet, siapa tahu butuh. Ya, boleh di sini boleh diskusi dulu. Di sini boleh diskusi nanti kalau misalnya ada. Siapa tahu saya butuh krayon, nanti boleh minta ke kakak-kakak Umasa. Betul. Di luar atau di dalam ngerjainnya boleh. Silakan. Kita pakai musik ya biar tambah chill sedikit. Sama. Nah, itu tadi. Kalau misalnya punya kemampuan kesini, kalau yang ekstra. Iya, biji pipisnya kan berarti dua. Lakota gimana Lakota? Aman? Nur jangan ngobrol dulu, jangan ngobrol. Instruksi gitu ya. Bahasanya bahasa ke anak lagi Bahasa besar. anak, gitu. Kita akan apa ya, jangan yang ribet-ribet lah, anak sesuai dengan usianya. Jangan sampai aja. Nah, sini nak. Yuk, siapa kelompok mana dulu yang mau berpresentasi? Di sini? Di sini ya? Lalu siapa dulu? Oke deh, kalau gitu silakan untuk Lakota, Keken, dan Nur. Beri tepuk tangan teman-teman. Halo semuanya, hari ini Keken, Nun, dan Lakota akan membawakan cerita tentang kelinci dan kura-kura. Nah, kita mulai ya. Ya. Pada suatu hari, Ya, gimana? Kayak menjelaskan ke anak aja. Iya, Kayak menjelaskan ke anak. Cara Ajak dulu. Cara bikin pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang berlari cepat. Suatu ketika dia bertemu dengan si kura-kura. tahu nggak kura-kura? Aku tuh jago banget tuh loh larinya. Wow, benarkah itu? Iya, kok bisa nggak ngalahin aku? Sepertinya kalau aku latihan bisa sih. Kalau gitu kita tanding aja yuk besok yuk. Mau nggak? Oke. Oke, kalau gitu besok aku tunggu kamu di itu tuh di jalan yang itu loh yang banyak pohonnya. Di jalan yang banyak pohonnya itu. Nanti semuanya bisa ya. Teman-teman aku buat nonton kita tanding supaya semuanya bisa lihat kehebatan aku. Oke deh. Oke, ketemu besok ya. Iya. Bye. Bye. Besokan harinya. Hari pertandingan akhirnya tiba. Kelinci dan kura-kura bersiap di garis start. Hewan yang lain sangat menyemangati mereka. Ayo teman-teman, sorakin kita dulu dong. Udah, kura-kura. Kalau misalkan kita mulai sekarang gimana? Baik. Ayo, oke. Kita mulai dari start ya. Satu,
2, 3, mulai. Mana nih? Kura-kura masih di belakang kayak Ayo, semangat. kayaknya dia tidak bisa mengalahkan aku. Ceritanya nadanya kayak di sinetron sih. Udah siaran kan? Kelinci yang lebih hebat meninggalkan si kura-kura. Ceritanya udah 2 lap. Kelinci pun berjalan dan berlari terus-terusan. Lalu kelinci tiba-tiba beristirahat di sebuah pohon. Ya ampun, ternyata lumayan juga ya buat ngalahin kura-kura. Rasanya capek banget. Ini agak-agak 5 watt kayaknya mata aku nih. Tuduh pisan kayaknya aku mau tidur dulu ya teman-teman. Biar kura-kura bisa ngejar aku lah, kayaknya ketiduran dulu. Wah, sedikit tidur nih. Aku harus tetap semangat, Ya, aku harus tetap berlari. Semoga saja aku menang. Oh ya Allah, kura-kura jangan dari aku. Tanpa sadar, kura-kura berhasil melewati kelinci yang sedang tertidur. Kelinci berusaha menyusul si kura-kura, tapi ternyata kura-kura langsung berada di garis finish. Tiba-tiba aku melayang. Jadi yang menangnya ternyata kura-kura, padahal kura-kura kan sangat lambat, tapi dia berhasil dengan tekun berlari kencang untuk melewati si kelinci. Jadi nilai moralnya di sini tuh sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Segala sesuatu yang dibuat dengan tenang akan mendapatkan hasil yang baik. Itu sebenarnya nilai moralnya buat orang tua ya Bu ya. Jadi mama gak usah guru musuh gitu ya, gak usah saya. Nah, sekarang kita tuh ngejelasinnya gimana kita mengajak anak Ya, untuk betul. membuat ini. Jadi teman-teman, untuk ngebuat storytelling ini kita harus tahu dulu ceritanya kayak apa. Jadi ceritanya ini tuh tentang kelinci dan kura-kura. Jadi nanti kalau misalkan kita mau cerita dan pakai alat peraga yang nanti kita akan buat, kita harus tahu dulu apa aja yang harus kita buat. Jadi ternyata tokoh utamanya adalah kelinci dan kura-kura. Jadi kita harus bikin kelinci dan kura-kura kayak gini. Terus udah gitu, nanti kita bikin latarnya. Jadi latarnya itu adalah trek lari dan tempat mereka ketemu pertama. Jadi kita butuh 2 background atau 2 latar. Terus biar lucu-lucuan aja, kita bikin garis finish karena kan nanti ceritanya akan berakhir di garis finish gitu. Terus yang kita butuhkan adalah karena di rumah kayaknya cuma ada dus yang tidak terpakai, jadi kita bisa gunting 2 halaman dus ya, 2 halaman dus. Terus krayon yang biasa dipakai sama teman-teman di rumah, ada warna apa aja terserah karena nggak melulu harus sesuai sama yang ada di alam ya. Jadi warna apapun boleh. Ini kelincinya merah. Ya, ini kelinci merah. Sebenarnya kan nggak ada ya kelinci merah, tapi kelincinya kecelup di ini warna baju kayak gini. Gitu. Terus udah gitu, nanti si dusnya tinggal digunting aja jadi 2. Terus kita butuh piring bekas, piring kertas ulang tahun. Ya, piring ulang tahun. Terus diwarnain dan dibentuk seperti kura-kura dan kelinci. Bentuknya juga nggak perlu sama banget sama kura-kura sama kelinci sih. Mau ditulis ini kura-kura dan ini kelinci juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Asal ada pembeda antara kelinci dan kura-kura tokoh utamanya gitu. Jadi nanti kertasnya itu akan digambar atau
ditulisin kura-kura dan kelinci. Terus nanti teman-teman akan berperan sebagai pemegang layar, sebagai kura-kura, kelinci, dan juga ada satu orang narator gitu. Atau bukan narator ya, apa ya? Pencerita, pembaca cerita gitu. Cukup nggak ya segitu ya? Cukup. Oh, cukup. Oke, dan dong. Iya, Nanti mungkin ada materi yang bisa disampaikan lagi dengan tadi menarik. udah good job kok. Udah good job tadi bikin bener awalnya kita kalau mau storytelling harus tahu dulu ceritanya. Tapi kan kalau anak juga mungkin ada yang belum tahu ya, jadi mungkin sebaiknya awalnya kita ajak aja anak baca buku ceritanya atau lihat di YouTube juga nggak apa-apa, tapi dia storyline-nya. Terus kalau misalnya mau, ditanya ke anak, tadi ada siapa aja? Siapa Jadi aja jangan tokohnya? mereka tahu siapa aja tokohnya. Terus udah gitu mereka ada di mana? Gitu. Jadi biar mereka oh mereka recall, mereka dapat ada karakter ini sama ini. Tempatnya nggak di kota kan, di hutan gitu ya. Ternyata oh iya di sini. Berarti kita harus bikin apa? Kita bikin ceritanya. Mulailah bikin hutan, dan pas bikinnya sih orang tua silahkan ya. Misalnya kita bagi tugas aja. Misalnya oke, kamu bikin kura-kura sama kelincinya, mama bikin ininya hutannya ya gitu. Nanti kalau misalnya mau barang-barang dikasih ke mereka. Kayaknya kalau anak kecil tuh lebih kayak dikasih ini, mah gimana, pasti harus tunjukin biasanya gitu ya. Kadang-kadang bisa tunjukin itu, silakan misalnya mamahnya gambar kelincinya, anaknya suruh gunting, itu bisa ya bisa aja. Jadi nah itulah kita ngelibatkan anak ke aktivitas kita. Jadi kita kasih instruksi, tapi cuman kayak oke mama gambar ininya ya, kamu yang gunting, kamu yang tempel, kamu yang ini. Nanti udah gitu, oke sekarang udah jadi semuanya, coba dong kamu ceritain dong gitu. Mamanya udah pegang background, gimana tadi ceritanya gitu. Nah, dan terus mungkin untuk moral of the story, kalau ke anak mungkin kalau kita bilang moralnya ya, jadi jangan kayak gini itu lebih kayak kajian jadinya ya. Jadi ke anak tuh ya mungkin tanya aja, kira-kira si kelinci ini baik gak sih gitu, dia sifatnya seperti apa sih, tanya sifatnya seperti apa. Si kelincinya ini ya mungkin dia akan keluar dari anak sendiri sombong ternyata ya, atau ternyata dia males kok tidur malah berhenti tengah jalan. Jadi biar anak yang menarik nilainya sendiri dari story itu. Kita nggak apa-apa kita kasih tahu kok dia si kelinci baik gak? Baik kan, lucu gitu. Ya itu kan ya. Oke, mungkin belum dapat ya, kayak dia kan lucu kelinci. Oh iya sih lucu, tapi kalau diceritainnya gimana gitu. Jadi biar anak itulah yang kenapa kita bilang orang tua itu hanya sebagai fasilitator, karena kalau kita kasih tahu si kelincinya jahat nih, si kura-kura ini gini, dia nggak ada proses berpikir, dia cuma nerima seperti flashcard ini A gitu, tapi nggak ada dia proses berpikirnya. Biar dia berpikir, suruh mereka yang berpikir sendiri ya. Oke, sekarang kamu yang cerita ya. Sekarang kelincinya orang yang kayak apa? Kelincinya sifatnya seperti apa? Terus kura-kuranya seperti apa? Kenapa kura-kura bisa menang? Jadi itu pun dipancing. Kenapa kura-kura bisa menang itu kan jelas ya. Bagi kita ya iya orang dia nggak tidur, tapi kan anak siapa tahu dia nggak ngeh. Kenapa ya gitu? Padahal kura-kura itu loh. Jadi kita itu dari bahasa juga dapat, presentasi skillnya juga dia dapat, buat gunting-guntingnya juga dapat. Jadi good job untuk tim. Pertanyaan sekali lagi. Oke. Berikutnya, udah sip kelompok. Ya, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak-anak cowok ya, Kai, Kido, sama Zayan. Ini adalah art and craft yang kita mau ajarkan, kita mau buat bersama anak-anak. Bisa dilihat ini adalah bentuk tampak atas sebuah persimpangan. Jadi ini ceritanya soal lalu lintas itu. Kebetulan tadi pas lagi kita brainstorming, anak-anak kita tuh emang juga lagi minat ke arah situ ya. Zayan sukanya apa? Mobil, terus Kido tuh Alphard. Bikin Alphard. Iya ini aja bis. Kido juga lagi senang banget memperhatikan rambu-rambu di jalan. Kayak kemarin pagi, Mom itu apa sih? Itu ada es tetot. Apa sih es tetot? Ya aduh lama banget gitu. Ternyata rambu es dicoret kan. Apa ya tetot? Oh kan salah gitu. Tetot gitu. Es tetot. Jadilah belajar rambu-rambu gitu. Dan karena anak-anak cowok ya udah kita memang ini mereka butuh aktivitas yang ini juga ada mobil tabrakan gitu. Jadi ada aktivitasnya seperti itu ya. Mungkin berikutnya adalah kita akan menjelaskan bagaimana cara kita mengajak anak-anak untuk
membuat ini akan dijelaskan oleh Bapak Revi, silakan. Ya, kalau misalnya dari bahan-bahannya sebenarnya ini sederhana banget dan pasti bisa didapatkan di rumah. Ini kita membutuhkan 2 dus kecil ya. Ini ayah ibu kardus. Ayah ibu bisa mendapatkan kardus ini di IKEA. Bonusnya lemari gitu. Kita butuh dusnya aja. Lemarinya. Nah, dua kardus yang ukurannya sebenarnya relatif kecil ya. Nah, terus yang dibutuhkan lagi adalah lem. Kalau misalnya nggak ada lem, nggak tahu sekarang orang tua masih mengajarkan nggak ya anak-anaknya kalau misalnya nggak ada lem ganti pakai nasi misalnya. Oh masih ya. Jangan dibayangin, Bu. Pakai nasi, nah maksudnya kalau misalnya tetap ada lem di rumah juga mungkin itu kayaknya harus dikasih ya pengalaman itu gitu ya, mengganti lah alternatif lem, terus spidol atau apa namanya pensil warna, pokoknya pewarna lah gitu. Sisanya adalah imajinasi antara orang tua dan anak aja. Nah kami ini di sini memberikan imajinasinya yang standar, maksudnya ketika ada di persimpangan adanya apa aja, lampu merah, ada mobil. Terus apa namanya trotoar, tapi kan sebenarnya mah ada tukang gorengan, ada banyak gitu kan. Nah tapi ini idealnya seperti ini gitu. Nah apa aja sih yang dipelajari sama anak-anak di contohnya di satu persimpangan ini? Nah dijelaskan sama ibu dan bapak yang lain. Ibu yang lain, silakan boleh ibu yang lain. Jadi ini selain bisa buat bonding orang tua sama anak bermain bareng ya, karena kan kalau main ini kan ya mobilnya ada dari arah sini, jadi bisa 3 atau berdua lah minimal yang memainkan gitu. Jadi bisa bonding anak sama orang tua, kemudian juga bisa menjelaskan etika berlalu lintas. Misalnya kan ada yang kesini, nanti kita bisa simulasi lah gitu bagaimana gitu. Nanti misalnya ada yang tabrakan nih, ada di sini rumah sakit, ada ambulansnya keluar nolongin. Jadi itu buat bermain, sekaligus juga mereka nanti bisa menghias. Jadi kreativitas mereka akan seperti apa. Dan juga di sini ada simbol-simbolnya kayak ini rumah sakit, terus ada ini masjid, nanti simbol dan rambu-rambu itu juga bisa dipelajari anak. Kemudian ada ini juga nih. Nah ini adalah bapak polisi. Kenapa di sini ya? Jauh banget. Tadi kita taruh di sini. Tahu pokoknya nilang aja gitu. Nanti misalnya Ada bin di situ. Nanti bapak polisi ini juga melatih mereka berkomunikasi gitu. Selamat siang. Diminta ininya gitu kan. Apakah bapak membawa surat nikah gitu? Ya, jadi permainan semacam itu. Kemudian juga ada hal lain bisa dipelajari sama anak apa tuh? Kalau pengalaman pribadi itu biasanya kayak suka nanya kalau papinya udah kesel di jalan, misalnya udah pengen marahin orang. Biasanya kan kita kalau di lalu lintas itu ada yang tidak tertulisnya. Nah, etika tidak tertulis biasanya harus dijelaskan sama orang tua gitu. Jadi itu juga bisa kita main pretend play di sini. Kalau misalnya ada yang nerobos lampu merah, gimana harusnya sebagai orang tua kita ngasih tahu ke anak kalau itu tuh nggak boleh, harusnya kalau merah kita berhenti dulu. Nah terus di sini ada buat area motor, kenapa mobil nggak boleh di sini. Jadi kita juga bisa jelasin ke anak kenapa nggak boleh dan kenapa tidak bolehnya, itu lewat cerita. Ada yang belok kiri langsung ada depannya atau kiri gimana? Halo. Jadi ini sama ayahnya nih ya, sama suami aku kalau misalnya lagi berlalu lintas gitu. Kadang kita suka kesel, apalagi di perempatan yang gak ada lampu merah gitu. Kan yang ada tuh polisi cepet, aduh sebenarnya itu nggak butuh banget karena mereka tuh malah ngalangin gitu. Terus tapi masih aja ada orang yang ngasih kan gitu. Terus kita jadi membahas ini harusnya kan katanya sebuah negara itu dinilai dari bagaimana tertibnya mereka berlalu lintas kan gitu. Nah harusnya tuh yang hal-hal kayak macam antri gitu, kalau misalnya antri tuh misalnya nggak ada lampu merah di persimpangan, ya itu harusnya bergantian gitu kan, 2 mobil ya udah sini kan
2 mobil lagi gitu. Nah ini kayak semua tuh karena kita mungkin tumbuh dengan kebiasaan egois gitu ya, takut nggak kebagian, pokoknya orang tihela gitu. Jadi semua tuh pengen duluan, akhirnya ngunci. Nah itu kan kalau dari kecil kita bisa ngajarin anak-anak, itu pun nggak mesti berkendaraan ya, di jalan manapun kita jalan juga ya udah supaya rapi, antri, terus bergiliran. Nah itu kan bisa juga untuk ngajarin tuh ke anak-anak. Kemudian juga ini kalau misalnya dibuat lebih besar, kita juga bisa belajar melatih anak-anak untuk mengenali arah gitu dan map ya, peta gitu. Dari sini kalau mau ke sana caranya gimana? Oh lurus dulu, terus belok kiri, nah, belok kanan, gitu juga kita bisa melatih anak. Ada lagi mungkin yang tadi kita udah obrolan Kalau saya mah kebetulan kan dia tontonannya suka aneh, beda sendiri gitu. Dia lebih suka nonton car crash simulator gitu kalau lagi nonton mobil tabrakan. Kalau misalnya dia lagi nonton YouTube. Nah jadi di sini juga jadi bisa dijelasin Zayan kalau mobil tabrakan itu nggak terjadi begitu saja gitu, disengajain. Yang benar tuh biasanya mobil tabrakan tuh di jalan raya kayak gini, terus yang terjadi kalau tabrakan tuh penyebabnya apa tuh terjadi di lalu lintas seperti apa, dijelasin. Jadi biar lebih real aja gitu. Oke. Iya kebetulan pernah juga bikin sama ayahnya, jadi bikinnya emang nggak sama ya, nggak ada. Ini kan karena bahan-bahan yang ada aja di rumah, karena waktu kita bikin tuh lebih gede gitu, jadi bikin kotak. Tapi itu proyeknya emang agak lama sih. Kalau ini kan yang bisa kita buat cepat gitu kan, jadi secara durasi juga dalam 1 hari kita mainin selesai, bisa kita mainkan lagi. Kalau yang waktu itu kita bikin juga pakai materi lain, kayak misalnya pakai Lego orang-orangnya. Jadi kalau ini kita berusaha untuk kita buat semua from scratch gitu, dari bahan-bahan yang ada. Terima kasih. Bagus banget, benar banget. Dari art and craft-nya tuh kan memang cuma media ya, tapi pembelajarannya tuh bisa lebih dari kayak tadi, belajar tentang lalu lintas, terus belajar tentang etika di jalan. Itu emang itulah tugas art and craft tuh, bukan cuma kayak udah nempel, jadi udah enggak, tapi akan ada di probing, ditambahin lagi ngobrolnya kayak gitu. Tepat tadi. Oke, berikutnya kelompok terakhir ya yang kita nantikan ya, yang kita nantikan sebenarnya ada ketupat pada larang ya. Tapi sebelum ketupat pada larang ya, kita nantikan ini dulu ya. Kelompok besar ada Hiro, Zumi, Kisha, Jiwa dan Adria. Tadi ya tugasnya bikin penjumlahan buat anak-anak yang dewasa. Yang anak-anak kelas besar sudah dewasa. Jadi tadi kita nanti anak pertama-tama kita ajakin anak untuk art and craft dulu, bikin pakai yang seadanya aja di rumah kan. Tadi ada dus, terus ada kertas lipat. Jadi tapi nanti ngerespon anaknya lagi suka apa gitu. Misalkan anaknya lagi interest sama apa, yuk kita bikin apa. Nah kalau di sini tadi kita bikin pohon. Nah karena tadi nggak ada warna hijau, jadi kita bikin pohon pinus ontum gitu suasananya. Terus nanti kalau udah dibikin pohonnya, kita bikin daunnya, tapi nih yang bisa dilepas pasang gitu. Nanti tinggal ini deh kalau udah bikin gitu barengan sama anaknya, terus nanti kita tinggal misalkan ini kan temanya matematika, kita ngasih pertanyaan gitu ke anak sambil cerita juga. Nah nanti kita tinggal nanya, ini jumlah pohon daunnya ada berapa yang warnanya merah ya, terus kalau yang warna kuning ada berapa, yang coklat berapa. Terus nanti kita pura-puranya sambil bercerita juga kan, terus ini daunnya nanti gugur ke bawah karena mungkin lagi musim gugur. Terus oh ya jumlah daun yang gugurnya ada berapa kayak gitu. Terus binatang yang ada di sini jumlahnya ada berapa, binatang apa aja kayak gitu sih. Udah. Kreatif Bu.
mengamati, kayak ditambahin langsung mengamati misalnya kayak ada musim apa, sekarang kan lagi musim gugur ya, di luar sana lagi musim gugur loh, musim gugur warnanya ini gitu, jadi sekalian disatuin aja. Terus sebenarnya bentuk-bentuk ini juga kan kita belajar matematika ya, dari dari segitiganya, kemudian ini ada persegi panjangnya gitu. Kita biar stres coba ditambah lagi dan juga mungkin bisa jadi kita bikin pertanyaan tentang penjumlahannya, jadi kita bisa taruh dulu semuanya daunnya di bawah, terus kita misalnya 2 tambah 3 berapa, misalnya kita taruh 2 merah sama 3 kuning, nanti ditempelin gitu. Jadi sebenarnya cara bermain sambil berhitungnya itu banyak banget gitu, bisa kita kerjakan dengan berbagai versi gitu, nggak hanya menghitung jumlahnya aja gitu. Kalau kalian bisa nggak? Kalian bisa nggak? Mau dicoba? Ya, menurutku Kak Yuda kalau ini untuk penjumlahan sederhana ya, karena ketika saya mengajarkan Deva dari dan dapat worksheet dari Kak Ari itu lumayan agak susah antara puluhan dan satuan itu. Memang saya, kumaha ngajarkeunna gitu. Ketika ini harus minjem ditambahin ke sini ditabungin di atas satu misalkan kayak gitu, saya agak-agak pusing karena Deva susah banget ini gitu. Nah, udah keburu stres gitu dianya. Cuma kalau ini mungkin untuk penjumlahan sederhana, mungkin dari sini awalnya, setelah itu mungkin untuk ditambahkan penjumlahan yang puluhan dan satuan seperti itu ya. Bu, mau nambahin? Kasihan Kak Yuda. Sudah mendapat tempat ya. Ya, mungkin ada yang tambahin lagi. Udah, Tapi kan kayak kok kesannya kayak berkecil hati, ini cuma gini doang. Enggak loh, maksudnya justru aku lebih gini, jangan dibikin ribet. Karena kalau di rumah itu malas nggak sih bikin, niat nggak sih bikin kayak gini, nggak kan kadang-kadang kayak nggak ada waktu. Think simple, jadi kadang-kadang nggak usah bikin yang ribet-ribet, bikin yang kayak gitu mudah kan. Ada kalau kita mau yang kayak gede-gede, gunting sendiri gitu, gunting segitiga sendiri, suruh aja mereka yang gunting, nanti baru kita masukin ke cerita kayak pohon itu juga. Jadi kalau memang di rumah itu kita mau bikin yang wah tuh kan kadang nggak ada waktu ya, nggak males iya, nggak ada waktu iya, bikin yang simpel seperti ini, tapi nyampe pesannya itu lebih efektif kok dan cepat nanya pun nggak capek. Jadi yang penting benar itu tadi ada yang berguguran jatuh 2 berarti dikurangi 2, jadi pengurangan juga dapat, terus penambahan juga dapat. Jadi bukan masalah harus wah, simpel pun kalau memang kena sasaran itu cukup gitu, nggak usah harus heboh gitu. Betul. Dan sustainability-nya itu dari pohon itu tadi mungkin nanti karya berikutnya bisa digabung, jadi dari ketimbang dibuang ya misalnya nanti dipakai nanti buat story gitu ya, bikin toko, atau misalnya nanti kalau di yang cerita tentang pekerjaan boleh jadi penebang kayu bisa. Ya, jadi mencari burung gitu ya. Barang-barang yang dikerjakan dengan anak tuh jangan dibuang, aplikasikan karena kita combine ya. akan lihat ya, jadi combine lagi buat nextnya gitu. Portofolionya Gitu ya, jadi portofolio. Oke deh buat untuk di rumah. Oke, begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu semua tentang kita semua ya. Jadi berpikir kreatif itu sangat seru ya, asal kita punya waktu. Itu ya intinya ya, punya waktu. Oke ya, kita mau selesai dan juga kita mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat dan perjumpaan juga di kali ini kita penuh berkah dan selalu diberikan kesehatan